Babak 74, Taoti Douluo dan Dewa Naga Douluo. Sampai sekarang, Wang Dong telah bersandar di pohon dengan pahanya bertindak sebagai bantal nyaman Huo Yuhao. Sekarang, tanpa memberi Huo Yuhao kesempatan untuk berbicara, Wang Dong memeluknya dengan keras dan berkata, "Yuhao, apakah kamu tahu bahwa kamu membuatku takut sampai mati? Saya pikir Anda akan menjadi seperti mayat-mayat itu." Sebuah nada isak merayap ke suaranya saat ia mengucapkan kata-kata ini. Su Sanshi, yang berdiri di sebelah Bei Bei, terkekeh dan berkata, "Lihat, perasaan persaudaraan mereka benar-benar berjalan dalam." Bibir Bei Bei berkedut, dan dia balas, "Bagaimanapun, mereka jauh lebih kuat daripada pria yang berhati dingin alami seperti Anda." Su Sanshi segera berkobar karena marah, "Omong kosong. Bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa saya secara alami berhati dingin? Saya hanya tidak ingin terlalu berbelas kasih kepada orang lain." Petik 2. Jiang Nanan mengerutkan alisnya sedikit, "Berapa umur kalian masih berdebat seperti anak-anak?" Setelah mendengar komentarnya, Su Sanshi segera mulai bersikap. Komentar itu jauh lebih efektif daripada mengonsumsi obat. Dengan ekspresi yang benar di wajahnya, dia tidak mengganggu Bei Bei lagi. Huo Yuhao menepuk punggung Wang Dong saat dia berbicara, "Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja sekarang. Lagi pula, orang yang selamat dari bencana hebat ditakdirkan memiliki nasib baik selamanya." Petik 2. Wang Yan juga berjalan ke sisi Huo Yuhao. "Semua baik-baik saja jika kamu baik-baik saja. Anda lebih baik beristirahat juga, maka kita bisa kembali ke jalur dan kembali ke barak tentara Barat Laut. Setelah kami sedikit istirahat dan mengatur diri, kami akan langsung menuju Star Luo City." Petik 2. Heka itu hanya bisa bertanya, "Guru Wang, kamu tidak benar-benar akan mengerahkan kami kali ini, kan?" Pertanyaan ini adalah salah satu yang 7 siswa dari halaman luar paling khawatirkan. Wang Dong melepaskan Huo Yuhao, dan mereka berdua memandang Wang Yan bersama. Wang Yan tersenyum pahit dan berkata, "Saya khawatir tidak ada pilihan lain. Turnamen besar Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan akan berlangsung selama sebulan, yang merupakan waktu yang sangat lama. Ma Xiao Tao, Dai Yueheng dan Ling Luoshen akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempercayakan kalian untuk mewakili Akademi dalam pertempuran." Petik 2. Guru Wang, apakah kita siap untuk itu? Huo Yuhao bertanya. Mewakili Akademi Shrek dalam pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu berarti mereka mewakili kehormatan Akademi. Shrek Academy dikenal sebagai akademi nomor 1 di benua itu karena ia membina banyak orang berbakat dan terampil. Bagaimana itu menampilkan kekuatan ini? Turnamen besar Akademi Master Jiwa Kontinental tingkat lanjut adalah tahap terbaik untuk melakukannya. Shrek Academy sudah memonopoli posisi juara selama bertahun-tahun terus-menerus. Adapun akademi lain, mereka hanya bisa bersaing untuk posisi runner-up. Sebelum Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul dari Kekaisaran Sun Moon muncul, belum ada lawan yang bisa bersaing dengan Shrek Academy. Namun, ini diarahkan pada anggota tim utama. Mereka memiliki pusat kekuatan puncak seperti Penatua Suan sebagai komandan mereka, dan lawan mereka hanya Raja Jiwa. Namun, siapa yang akan mengira bahwa mereka akan mengalami kerugian besar selama operasi kali ini? Seolah satu kematian tidak cukup, 3 lainnya terluka sangat parah sehingga mereka tidak bisa ikut serta dalam pertempuran. 3 yang tersisa juga mengalami cedera yang signifikan. Hanya dalam waktu singkat, ke-7 anggota tim utama telah kehilangan kekuatan bertarung mereka. Tim awalnya terdiri dari 2 Kaisar Jiwa dan 5 Raja Jiwa. Sekarang, itu terdiri dari 4 leluhur jiwa, 1 Penatua Jiwa dan 2 Master Jiwa. Ini adalah perbedaan besar dalam hal kekuatan. Semua tekanan ini jatuh pada 7 siswa cadangan dari halaman luar. Yang tertua baru berusia 15 tahun, dan yang termuda baru berusia 12 tahun. Jelas apa yang harus mereka alami pada saat itu. Wang Yan sedikit bingung bagaimana dia harus menanggapi Huo Yuhao. Dia menghela nafas dan menjawab, "Tanggung jawab atas kemunduran selama misi ini ada di pundak saya. Saya gagal memerintahkan tim dengan benar dan ketika kami kembali ke akademi, saya pasti akan meminta maaf kepada pejabat tertinggi sekolah. Adapun Grand Turnamen, kalian seharusnya tidak menahan sama sekali. Saya percaya bahwa babak penyisihan tidak akan sulit dengan kemampuan Anda. Jika Penatua Suan dapat bergegas kembali ke masa lalu, Akademi mungkin dapat mengirim tim lain dari murid halaman dalam sebagai bala bantuan sebelum turnamen Grand dimulai."
Dengan kecepatan terbang Penatua Suan, saya percaya ada kemungkinan bahwa dia akan dapat tiba tepat waktu. Petik 2. Setelah mengingat cara cepat Penatua Suan yang menakutkan, semua orang segera menjadi jauh lebih santai. Bei Bei berdiri dan, seperti sebelumnya, berbicara dengan senyum di wajahnya. Guru Wang benar. Pada akhirnya, kami hanya cadangan. Selain itu, turnamen besar Akademi Master Jiwa Kontinental tingkat lanjut tidak memiliki sistem-sistem gugur. Penatua Suan awalnya menyebutkan bahwa kita harus naik ke panggung tanpa mempedulikan, untuk memoles kemampuan kita dan untuk melayani sebagai perisai bagi anggota tim utama. Kita masih bisa melanjutkan sesuai rencana itu. Terlepas dari hasilnya, semuanya akan berhasil jika kami mencoba yang terbaik. Selain itu, kita masih bisa menipu lawan kita. Saya rasa bala bantuan akan tiba sebelum kita melakukan lebih dari beberapa pertandingan. Akademi kami tidak jauh dari Star Luo City. Yang paling dibutuhkan akademi untuk memilih orang dan menyebarkan mereka adalah sekitar 3 hingga 5 hari. Jadi, pada kenyataannya, kita hanya perlu bertahan selama beberapa hari. Petik 2. Itu benar, kita tidak lebih lemah dari yang lain. Saya pernah mendengar bahwa para kontestan dari akademi yang berpartisipasi biasanya memiliki kekuatan 3 atau 4 master jiwa bercincin, kami siswa elit Akademi Shrek. Apa yang harus kita takuti? Pasukan utama bahkan mungkin tidak perlu bergerak, karena kita sudah maju dengan berani dan langsung menyerbu ke final. Seru Susanshi, penuh semangat juang. Jiang Nanan memutar matanya ke arahnya, anggota badan yang berkembang, namun pikiran yang begitu sederhana. Xiao Xiao duduk tepat di samping Jiang Nanan dan tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi kempes di wajah Susanshi. Sedikit senyum menemukan jalan ke wajah Wang Yan juga. Dia mengangguk dan menjawab, Bei Bei benar. Kita harus melakukan yang terbaik. Saat dia berbicara, pandangannya secara tidak sadar jatuh pada Ma Xiaotao, Dai Yueheng dan Ling Luoshen. Mereka bertiga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Yan menghela napas dalam hatinya dan berpikir untuk dirinya sendiri, lakukan yang terbaik, dan semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak langit. Namun, Huo Yuhao masih memiliki kecurigaan di dalam hatinya, karena dia dapat mengingat dengan jelas apa yang dikatakan Penatua Suan sebelum dia pergi. Reputasi akademi hanya bisa berada di pundak Anda sekarang. Ini jelas bukan sesuatu yang dia katakan tanpa berpikir. Selain itu, Huo Yuhao juga percaya bahwa kakak seniornya yang cekatan secara mental tidak mungkin gagal memperhatikan kata-kata itu. Tetapi kemudian, mengapa dia berbicara seperti ini sekarang? Mungkinkah untuk menguatkan hati semua orang? Dengan pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya, Huo Yuhao secara alami tidak bisa mengekspos kakak seniornya. Yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk pergi bersama dengan Bei Bei. Itu tidak mudah untuk meningkatkan moral semua orang, jadi bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu terhadapnya? Hanya Wang Yan dan 3 siswa halaman dalam yang tersisa tahu bahwa tidak ada banyak siswa di halaman dalam. Ada sangat sedikit siswa di bawah 20 yang cukup mampu. Selain itu, sebagian besar murid halaman dalam melakukan misi di luar sebagai Shrek Guardian. Dengan demikian, praktis tidak mungkin bagi akademi untuk mengumpulkan kelompok lain 7 setan Shrek dari halaman dalam. Sayangnya, tidak ada banyak harapan bagi mereka yang berada di halaman luar. Bei Bei, Su Sanshi dan Jiang Nanan adalah individu yang luar biasa dari halaman luar, tetapi bahkan jika mereka dapat mengumpulkan beberapa siswa lagi dengan 4 cincin jiwa, apakah mereka benar-benar lebih kuat daripada Huo Yuhao, Xiao Xiao dan Wang Dong? Sebagai akibatnya, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri selama turnamen Grand Academy Master Jiwa Kontinental lanjutan ini. Hari berikutnya di Shrek Academy. Penatua Suan sedang duduk di tangga dengan tempat tidur rambut berantakan ketika dia menuangkan alkohol ke dalam mulutnya. Suara langkah kaki terdengar dari belakangnya, dan seorang lelaki tua berpakaian putih berjalan menghampirinya. Apa situasinya? Pria tua berpakaian putih berdiri dengan hormat di belakang Penatua Suan dan berkata, situasinya sudah stabil. Ini racun mayat. Untungnya, ini hanya sejenis racun sederhana dan Anda membawanya tepat pada waktunya. Kehidupan mereka berada di luar bahaya sekarang. Departemen Alat Jiwa telah melihat kaki Chen Zifeng, dan menyimpulkan bahwa itu tidak akan menjadi masalah untuk membuat kaki palsu untuknya. Meskipun gerakannya akan sedikit terpengaruh, itu seharusnya tidak terlalu mempengaruhi kekuatannya. Petik 2. Penatua Suan mengeluarkan napas yang penuh dengan bau alkohol dan menghela nafas,
itu bagus. Pada saat ini, seseorang berjalan masuk dari luar halaman. Orang itu adalah Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Yan Shaoze. Penatua Xuan, konferensi Paviliun Dewa Laut yang Anda usulkan untuk diadakan telah disiapkan. Kamu, ayo pergi. Penatua Xuan berdiri dan berjalan keluar. Siluetnya jelas tampak agak kesepian. Yan Shaoze mengikuti di belakang Penatua Xuan, mendesah dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun sejak konferensi Paviliun Dewa Laut diadakan begitu sering. Penatua Xuan, masalah ini bukan salahmu. Anda seharusnya tidak menyalahkan diri sendiri terlalu banyak. Yan Shaoze menyarankan dengan suara rendah. Penatua Xuan tidak berbicara, dan hanya menanggapi dengan menggelengkan kepalanya. Paviliun Dewa Laut. Segalanya tidak begitu berbeda dengan konferensi Paviliun Dewa Laut terakhir yang diadakan di sini, tetapi suasana di sekitar tempat itu agak lebih berat dari sebelumnya. Penatua Mu, yang duduk di ujung meja, masih berbaring di kursi malasnya, bayang-bayang mengaburkan tubuhnya. Yang duduk di sampingnya adalah Penatua Lin dan Penatua Xuan. Keempat dekan dan wakil dekan dari Departemen Jiwa Marsial dan Departemen Alat Jiwa masih dengan hormat duduk di kedua ujung meja. Suara lembut Penatua Mu terdengar. Bicaralah, Xuan sayang. Mengapa Anda mengusulkan konferensi Paviliun Dewa Laut ini? Petik 2. Penatua Xuan mengangguk, perlahan bangkit dan mulai berbicara dengan nada rendah. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi kali ini. Ini bukan pertama kalinya masalah muncul dari kepemimpinan saya. Sebagai orang yang memimpin kelompok, oleh karena itu saya terikat oleh tanggung jawab yang tidak terduga. Untuk selanjutnya, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi saya sebagai wakil komandan penjaga Shrek. Selain itu, saya akan meninggalkan Sigat Paviliun dan menjadi pemalas di dalam akademi. Petik 2. Begitu Penatua Xuan berbicara, semua orang di ruangan itu terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia memegang jabatan yang sangat tinggi di akademi, kedua setelah Penatua Mu berbaring di kursi malas. Dia adalah Penatua Akademi, dan memiliki kultivasi yang sangat kuat, hampir tidak berbeda dengan Penatua Mu. Penatua Mu adalah komandan pengawal Shrek, dan hanya ada satu wakil komandan, Penatua Xuan. Selama hampir 50 tahun, semua murid halaman dalam yang paling menonjol yang telah mewakili sekolah di turnamen besar Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan telah dipimpin oleh Penatua Xuan. Baginya tiba-tiba mengangkat topik pengunduran dirinya dari semua tugasnya, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan konferensi Paviliun Dewa Laut. Yan Shaoze sangat terkejut sehingga wajahnya menjadi pucat. Penatua Xuan, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang dapat menjamin bahwa sesuatu tidak akan salah. Selain itu, tanggung jawab ini tidak dapat sepenuhnya berada di pundak Anda. Kecerobohan Xiao Tao dan yang lain juga memainkan peran besar dalam masalah ini, bersama dengan kemampuan yang tidak biasa dari penguasa roh jahat itu. Dia benar-benar bisa melepaskan serangan habis-habisan yang sebanding dengan Soul Sage. Ini hanya bisa menggambarkan korelasi langsung antara kekuatan destruktif dari keahliannya dan jumlah mayat yang dia naiki. Penatua Xuan, Anda adalah salah satu pilar utama akademi. Akademi tidak bisa kehilanganmu. Petik 2. Penatua Xuan menghela nafas dan berkata, Shaoze, jangan katakan apa-apa lagi. Saya sebelumnya ingin bertanggung jawab atas kesalahan saya di hutan Great Stardow saat itu dan mengundurkan diri. Tapi gadis itu, Le Xuan, dengan keras kepala berlutut di hadapanku dan aku tidak tega menyakiti hati anak itu, jadi aku tetap di. Namun, kali ini kami memiliki 1 siswa yang tewas dan 6 siswa yang terluka parah. Jika saya tetap berada di samping mereka, akankah hal lain seperti ini terjadi lagi? Jiwa bela diri saya telah menjamin bahwa saya tidak cocok untuk menjadi wakil kapten penjaga Shrek. Saya sudah membuat keputusan. Yao Haoxuan bahkan tidak memiliki mayat yang bisa aku kubur. Saya merasa sangat sedih, apalagi kenyataan bahwa mereka harus mewakili sekolah untuk ambil bagian dalam Akademi Duel Benua Jiwa lanjutan sekarang. Sekarang telah terjadi kesalahan besar seperti ini, kehormatan sekolah sebagai akademi nomor 1 di benua itu dapat dihancurkan. Tanggung jawab ini hanya bisa saya tanggung. Petik 2. Dekan Departemen Alat Jiwa, Xian Liner, berbicara, Penatua Xua, tolong tutup mulut. Meskipun Tao Tibul Gadli Anda mengharuskan Anda untuk makan sesuatu untuk jangka waktu yang lama, ini tidak mempengaruhi kemampuan Anda. Setiap orang dapat dengan jelas melihat kontribusi yang Anda buat ke akademi selama tahun-tahun ini. Kita semua sedih atas kematian seorang murid halaman dalam,
tetapi kita tidak bisa berhenti makan karena takut tersedak. Jika kamu pergi, itu akan menjadi kerugian terbesar akademi. Petik 2. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dengan getir. Kalau bukan karena kita beruntung kali ini, Huo Yuhao pasti sudah mati di sana. Kalau bukan karena syok spiritualnya bertepatan dengan serangan dari Tuan Roh Jahat itu ketika dia ditangkap, harapan akademi akan hancur di tanganku. Dengan kesalahan seperti ini di tanganku, bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk terus tinggal di paviliun Dewa Laut? Anda tidak perlu mencoba dan membujuk saya sudah membuat keputusan. Keluarga Yao Haoxuan memiliki jumlah pengaruh yang relatif baik, jadi saya akan melakukan perjalanan ke klannya dan melakukan yang terbaik untuk membantu menghilangkan kesedihan mereka. Semuanya, aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Petik 2. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Kembalilah. Suara tenang, namun mengesankan yang berisi tekanan tak berbentuk terdengar. Dua kata ini diucapkan dengan cara yang sangat tenang, tetapi itu membuat Penatua Xuan, yang mulai berjalan, dengan paksa berhenti bergerak. Penatuamu, aku benar-benar tidak memiliki wajah untuk tetap lagi. Penatua Xuan membelakangi yang lain, tubuhnya sedikit gemetar. Hanya dia yang tahu betapa sakitnya dia dalam hatinya. Aku mengizinkanmu untuk kembali. Apakah kamu tidak mendengarkan saya? Suara penatuamu menjadi serius. Tubuh Elder Xuan bergetar. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia mendengar penatuamu menjadi emosional saat berbicara? 80 atau 100 tahun. Meskipun dia sangat tidak mau, dia masih berbalik dan duduk di kursinya. Bahkan orang lain secara tidak sadar meluruskan punggung mereka setelah merasakan kemarahan dalam suara penatuamu. Mereka semua terdiam karena takut, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di antara semua orang yang duduk di aula, yang paling senior dari para penatua adalah Penatua Xuan dan Penatua Lin. Namun, bahkan mereka sedikit lebih muda dari penatuamu. Penatuamu adalah murid terakhir dari Tuan Penatua Xuan, dan juga murid bungsunya. Dengan kata lain, penatuamu sebenarnya adalah paman Tuan Junior Penatua Xuan. Dalam hal usia, penatuamu hanya 10 tahun lebih tua dari Penatua Xuan. Namun, kontribusi yang dia buat terhadap akademi dan kekuatannya menempatkannya sebagai sosok nomor 1 sejati di Akademi Shrek. Penatuamu, yang telah berbaring di kursinya, perlahan bangkit. Penampilannya akhirnya bisa terlihat jelas. Penatuamu memiliki penampilan yang sangat biasa, dan dia juga tidak terlalu tinggi. Dia bahkan melepaskan perasaan bahwa dia sudah memiliki satu kaki di kuburan. Jika Huo Yuhao dan Wang Dong ada di sini, mereka pasti akan terkejut. Penatua ini, yang mampu membuat Tetua Xuan yang teguh berbalik dengan nada suara yang sedikit marah, dan membungkam eselon atas Akademi Shrek, sebenarnya adalah lelaki tua yang selalu mereka lihat berbaring di luar asrama mereka. Benar, dia adalah penatuamu yang telah mengguncang seluruh benua sebelumnya. Dia sekarang berusia lebih dari 250 tahun, dan dia disebut sebagai Dewa Naga Douluo, Muen. 200 tahun yang lalu, namanya terkenal di seluruh benua. Sekarang, mungkin semua orang mungkin sudah melupakannya. Banyak orang beranggapan bahwa pakar terkuat Akademi Shrek adalah Taoti Douluo, Xuan Zi, tetapi dalam kenyataannya, Dewa Naga, penatuamu, tidak diragukan lagi adalah figur nomor 1 di Akademi. Siapa yang akan mengira bahwa lelaki tua biasa yang tampak seperti penjaga keamanan asrama benar-benar akan menjadi sosok nomor 1 sejati Akademi Shrek. Penatuamu tinggal di sana setiap hari, ketika dia menikmati menyaksikan para siswa dari halaman luar, dan dinamika yang mereka pancar. Hanya ini yang akan membantu melemahkan kesepian yang dia rasakan di dalam hatinya. Penatuamu mengungkapkan rasa dingin yang jarang terlihat di matanya yang lembut dan berkata dengan suara rendah, mengapa seorang pria berusia 200 tahun sepertimu masih sangat tidak sabar? Jika semua orang meninggalkan akademi setelah melakukan kesalahan, Akademi Shrek kita akan sudah ditutup. Kamu memang tidak lagi cocok untuk menjadi wakil kapten penjaga Shrek, jadi tetap tinggal di akademi dan bantu aku mengajar beberapa siswa. Petik 2. Penatua Xuan segera menjadi agak cemas. Penatuamu, tolong biarkan aku pergi. Saya merasa sangat sedih, dan saya bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa menghadapi anak-anak ini lagi. Petik 2. Jika Anda ingin pergi, baiklah. Penatuamu berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda memiliki kemampuan, pergi mencari seorang istri dan menikahinya. Kemudian, tinggalkan garis keturunan Anda dari godot Taoti Bull di belakang.
Jika Anda bisa melakukan itu, saya akan membiarkan Anda pergi, jika tidak bisa, berhentilah bicara. Jika Anda terus memuntahkan omong kosong, saya akan mendisiplin Anda atas nama kakak senior saya yang sudah meninggal. Petik 2. Saya. Para penatua lainnya yang berpartisipasi dalam konferensi Sigat Pavilion mengungkapkan senyum aneh ketika mereka mendengarkan Penatua Mu. Penatua Lin, yang duduk berhadapan dengan keduanya, langsung tertawa. Dihina, Penatua Xuan berkata, Lin Huikun, apa yang kamu tertawakan? Penatua Lin sama sekali tidak takut padanya. Dia tersenyum sedikit, tentu saja, aku bertanya-tanya apakah kamu bahkan akan memiliki kesempatan untuk mewariskan garis keturunanmu lagi. Hahaha, para tetua lainnya segera tertawa serempak. Keempat penatua tidak bisa menahan tawa, dan Xian Liner bahkan menutupi wajahnya dengan tangannya. Wajah tua penatua Xuan segera berubah merah padam, dan penghinaannya berubah menjadi amarah ketika dia menamparkan meja dan berteriak, jangan tertawa, jangan tertawa. Ledakannya terdengar serius, tetapi para tetua yang duduk di sekitarnya tertawa lebih keras dari sebelumnya, bahkan Penatua Mu mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Oke, Penatua Mu dengan lembut mengetuk meja dengan tangannya, membungkam tua-tua lainnya. Namun, penampilan aneh di mata mereka tidak berubah sedikitpun. Sejak Guardian didirikan, setiap siswa yang bergabung sudah siap untuk berkorban. Penatua Mu berkata dengan acuh tak acuh, situasi ini istimewa. Tidak hanya kami menghadapi seorang penguasa jiwa jahat, kami bahkan menghadapi seorang yang memiliki kemampuan yang sangat langka untuk mengendalikan mayat. Banyaknya pembantaian yang dia sebabkan dengan para bandit adalah demi mendapatkan lebih banyak mayat sehingga dia bisa mengolah teknik-teknik milik sekte jahatnya. Fakta bahwa Anda dapat membasmi dia sudah merupakan perbuatan baik. Saya juga merasa sangat sedih dengan pengorbanan Yao Haoxuan, tetapi orang mati sudah mati. Namun Shrek Guardian kita, harus melanjutkan. Taotibul Anda yang saling membuat Anda rakus, dan Anda tidak salah dalam mempercayai Xiao Tao dan yang lainnya. Tragedi ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk berhati-hati di masa depan. Anda mengikuti mereka kali ini, tetapi apa yang akan terjadi jika Anda tidak melakukannya? Mungkin mereka akan menderita kerugian yang lebih besar. Juga, akankah seorang penatua selalu ikut serta dalam setiap misi yang dilakukan wali? Akan lebih baik bagi Anda untuk melatih lebih banyak dan lebih banyak wali daripada menyalahkan diri sendiri. Liner. Petik 2. Hadir. Xian Liner buru-buru berdiri dan menjawab dengan hormat. Saya akan mengakhiri ini sekarang. Penatua Mu berkata dengan suara rendah, setelah konferensi ini berakhir, setiap murid dari halaman dalam harus mendatangi Anda dan memiliki satu set tipe terbang yang dibuat khusus dan alat jiwa tipe pertahanan dibuat. Siapapun yang berani menentang saya akan meninggalkan kampus. Xian Liner segera mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya, ya. Namun, Dekan Yan Shaoze mengerutkan alisnya. Sejak awal, Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa telah menentang pihak, dengan yang pertama memiliki keuntungan absolut. Para murid halaman batin dari Departemen Jiwa Marsial juga mewarisi kesombongannya. Karena itu, mereka semua memilih untuk tidak menggunakan alat jiwa, mereka percaya bahwa ini akan mempertahankan warisan Akademi Shrek. Namun, keputusan yang Penatua Mu buat hari ini pasti akan memberitahu Departemen Jiwa Bela Diri bahwa mereka akan membutuhkan bantuan Departemen Alat Jiwa. Guru, bukankah kamu perlu mempertimbangkan ini sedikit lagi? Yan Shaoze bertanya dengan penuh simpati. Penatua Mu memelototinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda ingin beberapa kematian lagi berubah pikiran? Bahkan jika ini tidak terjadi, saya akan mengadakan konferensi di Pavilion Sigat untuk membicarakan hal-hal penting ini. Generasi kita terus maju, dan alat jiwa pada awalnya adalah ciptaan kemajuan masyarakat. Seorang individu bisa menjadi kuat, tetapi bekerja dengan alat jiwa hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang lebih jauh. Jika Anda tetap berpegang pada cara kuno Anda tidak harus menjadi seorang dekan lagi. Saya sudah membuat keputusan. Halaman dalam dari Departemen Jiwa Marsial harus membeli alat jiwa dari Departemen Alat Jiwa menggunakan dana sendiri, dan Anda tidak diizinkan untuk ketinggalan pembayaran Anda. Petik 2. Melihat Penatua Mu menjadi marah, Yan Shaoze tidak berani membantahnya bahkan jika dia tidak puas dalam hati. Karena itu, dia menyetujui dengan hormat. Di sisi lain, Xian Liner memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Wakil Dekan, Kai Meier, dengan tergesa-gesa mencoba menengahi situasi dengan Yan Shaoze. Penatua Mu,
lalu apa yang akan kita lakukan tentang turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut? Halaman dalam hanya memiliki 10 atau lebih murid sekarang, dan hanya 2 dari mereka yang dapat memenuhi syarat untuk itu. Namun, mereka agak lebih lemah. Haruskah kita mengambil siswa yang sebelumnya tersingkir dari Departemen Alat Jiwa dan mengirimnya bersama dengan 2 siswa itu? Petik 2. Penatua Suan berbalik dengan canggung dan mengangguk, jika saya menerbangkan mereka, kita harus dapat tiba tepat waktu. Penatuamu menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak perlu membantu mereka lebih jauh. Mari kita biarkan mereka memamerkan keterampilan mereka. Petik 2. Berbagai sesepuh yang hadir semua tercengang. Dari Yang, seorang penatua berseru, "Penatuamu, hal ini berkaitan dengan kehormatan akademi." Penatuamu tertawa dengan tenang, "Benar. Kehormatan. Tidakkah Anda merasa bahwa kita telah terikat oleh kehormatan ini selama beberapa tahun terakhir? Kehilangan itu tidak menakutkan, hal yang benar-benar menakutkan adalah kepuasan diri. Beberapa orang telah berasumsi bahwa Departemen Jiwa Bela Diri tidak tertandingi di bawah langit, dan sudah waktunya untuk panggilan bangun. Selama 30 tahun terakhir, kami telah melihat perkembangan baru di bidang alat jiwa secara praktis setiap hari. Namun, bagaimana dengan pengembangan Departemen Alat Jiwa kita? Jika kita membandingkan diri kita dengan Kekaisaran Bulan Matahari, kita tidak kekurangan sedikit pun. Seiring kemajuan masyarakat, kita harus terus meningkatkan cara berpikir kita. Bahkan jika kami mengirim bantuan tambahan, apakah mereka pasti lebih baik daripada anak-anak itu? Petik 2. Yan Shaoze secara alami mengerti bahwa gurunya merujuk padanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya, dan wajahnya yang sudah tua berubah sedikit merah. Jika ada orang lain yang berbicara tentang pentingnya alat jiwa, dia bisa tidak setuju, namun, orang yang berbicara adalah guru yang paling dia hormati. Dia tidak bisa tidak memperhatikan kata-katanya. Meskipun tim resmi kita tidak bisa berpartisipasi kali ini, kamu jangan lupa bahwa tim persiapan kita kali ini adalah akademi kita yang terkuat. Karena surga telah memutuskan untuk memberi mereka beberapa latihan awal, mengapa kita tidak membantu mereka berhasil? Petik 2. Terlalu dini untuk membicarakan kekalahan. Dan bahkan jika kita kalah, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk meredam 7 anak dari tim persiapan, dan mengubahnya menjadi generasi yang luar biasa dari Akademi Shrek kita. Dalam hal itu, bahkan jika kita kalah, itu akan tetap bermanfaat. Untuk saat ini, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Liner, setelah turnamen berakhir, mengirim permintaan ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon atas nama Departemen Alat Jiwa kami dan mendaftar untuk program pertukaran pelajar. Mari kita kirim para siswa Departemen Alat Jiwa kita ke kerajaan mereka untuk belajar. Petik 2. Xian Liner tertegun. Penatuamu, akankah mereka setuju? Dan bahkan jika mereka setuju, saya khawatir siswa kami. Tujuannya bukan untuk mengirim mereka ke sana untuk belajar, penatuamu berkata dengan senyum tipis, saya ingin mereka pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman. Saya ingin mereka melihat Akademi Rekayasa Jiwa nomor 1 di benua itu, dan melihat seperti apa alat jiwa mereka untuk diri mereka sendiri. Adapun Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, mereka akan setuju. Mereka sudah mengirim permintaan untuk mengajukan pertukaran pelajar dengan Departemen Jiwa Bela Diri kita. Jadi beritahu mereka bahwa selama mereka setuju untuk menerima siswa kami terlebih dahulu, mereka diperbolehkan mengirim 10 siswa sendiri untuk belajar di sini. Petik 2. Ya, jawab Xian Liner. Penatuamu berkata, bicaralah dengan cermat. Dalam 5 tahun, saya ingin Departemen Marsial Jiwa dan Jiwa Alat menjalani fusi parsial. Tambahkan kursus mingguan tentang rekayasa jiwa untuk siswa dari Departemen Jiwa Marsial. Bahkan jika mereka tidak belajar cara membuat alat jiwa, mereka harus tahu cara menggunakannya. Shaoze, Meyer, Liner dan Duo-Duo, Anda harus ingat ini, kedatangan alat jiwa tidak bisa dihentikan. Kami tidak dapat memprediksi sampai tingkat apa mereka akan berkembang di masa depan. Karena itu, kita harus mendapatkan keuntungan saat masih ada waktu. Akademi Shrek kami tidak pernah kekurangan bakat, dan di masa depan, para master jiwa akan bertarung sambil menggabungkan jiwa bela diri dan alat jiwa mereka. Petik 2. Karena bingung, Yan Shaoze bertanya, Guru, bukankah kita terburu-buru? Bahkan jika alat jiwa berkembang dengan cepat, insinyur jiwa tidak sebanding dengan jiwa yang telah melampaui peringkat jiwa sage.
Petik 2. Apakah kamu tidak mengabaikan masalah sebenarnya dan hanya berkonsentrasi pada detail? Penatua Mu berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, kamu salah. Belum lama ini, saya secara pribadi pergi ke Sun Moon Empire, dan hal-hal yang saya lihat di sana bahkan dapat mengejutkan saya. Pertumbuhan alat jiwa di Kekaisaran Bulan Matahari telah melampaui imajinasi Anda. Saya bahkan melihat alat jiwa besar yang membutuhkan banyak orang untuk mengendalikannya, dan alat jiwa itu mampu mengancam bahkan hidup saya. Sesuatu seperti itu memiliki kekuatan untuk mengubah jalannya seluruh perang. Semua yang saya katakan hari ini bukan tanpa alasan. Jika kamu terus dengan mentalitas ini dan menolak untuk berubah, Shrek Academy tidak akan bertahan lama. Petik 2. Apa? Yan Shaoze tercengang. Dia sadar betapa kuat gurunya. Bahkan jika dia adalah Titu Douluo yang kuat yang telah mencapai peringkat 95, di depan Penatua Mu, dia hanya keberadaan kecil. Dan sekarang, gurunya mengatakan bahwa ada alat jiwa yang mampu mengancam hidupnya. Seberapa kuat alat jiwa ini? Dan jika kita melihat hal-hal dari perspektif Kekaisaran Sun Moon, mereka seharusnya tidak mau tetap berada dalam bayang-bayang lagi. Jika perang pecah, Anda pikir akademi kami bisa diam di Menara Gading? Dengan hal-hal seperti sekarang, kita bahkan mungkin menjadi tujuan nyata dari serangan Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi para penatua terdekat berubah serius. Sudah lama sejak saya mengusulkan sesuatu. Penatua Mu berkata dengan nada sedih, sekarang, mari kita pilih apa yang saya usulkan hari ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya terlebih dahulu. Mengingat posisinya sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut, tidak ada yang pernah menentang usul Penatua Mu di masa lalu, apalagi sekarang bahwa kata-katanya telah menggerakkan para penatua. Semua orang memberikan suara setuju. Penatua Mu mengangguk dan berkata, Akademi perlu mendukung pengembangan alat jiwa. Hui Kun, departemen Anda akan menerima sedikit lebih banyak dana. Petik 2. Penatua Lin mengangguk. Penatua Mu berkata, Fan Yu itu dari departemen alat jiwa tidak buruk. Bagaimana kalau menjadikannya wakil dekan? Petik 2. Sekali lagi, semua orang memberikan suara setuju. Dia akan bertanggung jawab untuk meneliti dan mengembangkan alat-alat jiwa. Penatua Mu berkata kepada Xian Liner, dia tidak perlu mengajar orang lain kecuali 2 murid warisannya. Selain itu, dia akan menjadi orang yang memimpin para siswa dalam pertukaran dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Petik 2. Iya nih. Tang Ya sedang duduk di asrama dan menatap keluar jendela. Wajahnya yang cantik agak pucat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Bei Bei dan yang lainnya. Saudari Penatua Lesuan mengatakan bahwa para murid di halaman dalam terluka parah selama misi ini. Salah satu dari mereka tewas dalam pertempuran, dan 6 lainnya terluka. Bahkan jika Bei Bei dan yang lainnya baik-baik saja, aku takut mereka harus berpartisipasi dalam kompetisi. Petik 2. Bahkan Yu Hao kecil, Wang Dong, dan Xiao Xiao ada di sana. Di sisi lain, saya sangat tidak berguna. Bahkan jika saya adalah kepala sekte Tang, saya tampaknya tidak memiliki masa depan yang cerah. Sudah setahun sejak aku menembus bottleneck cincin ketiga, dan sampai sekarang, kekuatan jiwaku baru mencapai peringkat 33, semakin sulit untuk maju. Sampai sekarang, bahkan Dai Huabin dari tahun kedua telah melampaui saya. Saya sudah di tahun kelima, dan saya mulai bertanya-tanya bagaimana saya bisa lulus begitu saya di kelas 6. Menembus dering keempat sepertinya sangat sulit. Petik 2. Tang Ya yang selalu pintar berbicara pada dirinya sendiri. Wajahnya yang cantik sangat suram saat ini. Ayah, Ibu, kalian berdua meninggal dengan cara yang tragis, namun, tidak ada orang yang benar-benar dapat membantu kami. 10.000 tahun telah berlalu, dan semua persahabatan sejak saat itu sudah mulai berkurang. Bagaimanapun, Akademi Shrek masih ingat kontribusi leluhur Tang San dan memberiku tempat tinggal. Tapi klan Langit Bening. Saya pergi mencari mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka akan membantu yang kelaparan tetapi tidak bagi yang miskin. Penurunan sekte Tang tampaknya tidak dapat dihindari. Tidak, saya menolak untuk percaya. Saya harus membangun kembali sekte, dan bahkan jika saya harus membayar mahal, saya tidak dapat menyusut kembali. Petik 2. Air mata mengalir di pipi lembut Tang Ya. Bagaimanapun, dia hanya seorang gadis berusia 15 tahun. Tetapi dia sudah memiliki begitu banyak tanggung jawab. Sekte Tang telah merekrut Bei Bei, Huo Yu Hao, Xiao Xiao, Wang Dong, dan He Keitu.
Ini telah memberi harapan Sekte Tang. Namun, bakatnya adalah yang terburuk di antara mereka. Bagaimana dia bisa memimpin mereka di masa depan? Setelah menyeka air matanya, Tang Ya berdiri dan mengepalkan tinjunya yang halus. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya akan melakukan segalanya untuk membuat Sekte Tang hebat lagi. Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku takut Little Yamu harus pergi ke Star Luo City. Petik 2. Mengenai Star Luo Empire, Star Luo City layak disebut sebagai kota nomor 1. Itu adalah pusat politik, budaya, dan ekonomi Kekaisaran Star Luo. Itu juga memiliki judul, Ibu Kota Kekaisaran Tak Terkalahkan. Tembok kota Star Luo City mencapai ketinggian 100 meter, dan tanpa diduga, lebarnya juga 100 meter. Dinding-dinding ini terbuat dari batu yang sangat tahan lama. Area yang dilaluinya melampaui 1000 km persegi, itu melampaui 50 km panjang dan lebarnya. Inti kota, yang disebut kota terdalam, jelas terletak di pusat kota Star Luo. Kota bagian dalam memiliki panjang 960 meter dan lebar 750 meter, dan tembok kota bagian dalam di sekitarnya setinggi 20 meter, itu adalah kota di dalam kota. Istana Kekaisaran sudah lengkap berkat garis keturunan Duke Harimau Putih dan keluarga Kekaisaran. Setiap kali dibangun kembali, itu menjadi lebih besar dalam skala dan lebih megah. Populasi Bintang Luo City melebihi 8 juta penduduk, dan dapat menampung hingga 20 juta orang jika ada yang menambahkan orang asing. Namun, bahkan kota sebesar itu sudah mulai ramai akhir-akhir ini. Jumlah pengunjung meningkat pesat dalam waktu setengah bulan, dan semua hotel penuh. Oleh karena itu, para petugas harus mengambil alih tempat tinggal beberapa rakyat jelata dan membuka rumah mereka kepada para pengunjung. Jumlah pasukan di dalam kota juga meningkat cukup banyak karena alasan keamanan. Hanya ada satu alasan untuk perubahan besar seperti itu, turnamen duel jiwa Akademi Advanced Continental yang diadakan setiap 5 tahun. Dan sekarang, turnamen itu berlangsung di Star Luo City. Ada 4 kerajaan besar di benua itu, dan berbagai ibu kota kerajaan akan bergiliran menjadi tuan rumah turnamen. Karena itu, Star Luo City perlu menunggu 20 tahun lagi untuk menahannya lagi. Bagaimana bisa acara besar seperti itu tidak menarik semua penghuni Kekaisaran Bintang Luo? Turnamen akan diadakan di Star Luo Plaza, di depan pusat kota. Star Luo Plaza sangat besar, dan bisa menampung banyak penonton. Ada 30.000 tentara bertugas menjaga ketertiban di kota, dan 10.000 dari mereka ditempatkan di Star Luo Plaza. Tidak jauh dari sisi timur Star Luo Plaza ada sebuah hotel besar dengan 7 lantai. Ini adalah Imperial Star Grand Hotel, dan itu milik keluarga kerajaan. Saat ini, itu digunakan untuk menyambut berbagai master jiwa dan insinyur jiwa dari negara lain untuk berpartisipasi dalam turnamen. Karena fakta bahwa mereka adalah juara bertahan dari akademi nomor 1 di benua itu, para anggota Akademi Shrek terletak di kamar paling mewah di lantai tertinggi. Setiap orang memiliki kamar sendiri, dan di samping itu, mereka juga memiliki ruang pertemuan yang dapat mereka gunakan sesuai keinginan. Pada saat ini, 10 anggota tim dan guru utama mereka, Wang Yan, berada di tengah ruang pertemuan, membicarakan banyak hal sebelum dimulainya pertandingan. Mereka baru tiba di Star Luo City kemarin. Mereka sangat terlambat dibandingkan dengan akademi lain yang berpartisipasi dalam turnamen. Namun, di mata mereka, itu hanya Akademi Shrek yang bertindak sombong karena mereka adalah juara bertahan dan akademi nomor 1 di benua itu. Wang Yan duduk di tempat kehormatan. Di sebelah kirinya adalah Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Ling Luoshen, mereka bertiga memiliki kulit pucat. Organ internal mereka masih rusak. Bahkan jika mereka telah menerima perawatan medis dan mencoba memulihkan kekuatan mereka dengan metode mereka sendiri, mereka bergegas ke sini dengan tergesa-gesa dengan bantuan alat jiwa berjenis terbang. Ini telah mengambil banyak korban pada mereka, dan benar-benar memperburuk keadaan cedera mereka. Waktu yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri akan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Mengingat situasinya, akan aneh jika Wang Yan memiliki kulit yang bagus. Pendaftaran akan berakhir hari ini. Wang Yang sudah mendiskusikan hal-hal dengan penyelenggara turnamen dan mendaftar siswa saat ini, tetapi bala bantuan dari akademi belum terlihat. Kompetisi akan dimulai besok, dan pada titik ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Wang Yan mencoba untuk tenang, dan menunjukkan sedikit senyum di wajahnya ketika dia berkata, apakah kamu sudah istirahat kemarin?
Keramahan Star Luo Empire tidak terlalu buruk. Petik 2. Bei Bei, yang adalah yang pertama di sebelah kanannya, berkata, kami memiliki istirahat yang baik. Namun, hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran, dan bala bantuan dari Akademi. Wang Yan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Saya sudah menerima surat dari Akademi. Butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan siswa yang jauh. Selain itu, Akademi kami memiliki hak istimewa tertentu, jadi, kita harus berjuang untuk kemuliaan Shrek. Saya benar-benar bertanya-tanya sejauh mana tim persiapan dapat melangkah. Petik 2. Babak 75, awal turnamen. Privilege. Para murid dari halaman luar memandang Wang Yan dengan heran. Wang Yan mengangguk. Kanan. Jangan lupa, Akademi Shrek kami berkuasa sebagai akademi nomor 1 di seluruh benua. Kapan kita bukan juara turnamen? Karena itu, kami akan dapat menyelesaikan pendaftaran kami kapanpun kami tiba. Namun, murid-murid halaman dalam juga wali, dan banyak dari mereka melaksanakan tugas di dunia luar, jadi mereka pasti akan membutuhkan waktu untuk bergegas. Kami tidak akan bertemu lawan yang kuat di beberapa pertandingan pertama, jadi saya yakin tidak akan ada masalah dengan kekuatan Anda. Sekarang, saya akan menjelaskan aturan turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Petik 2. Setelah membuat para siswa dari halaman luar merasa nyaman, Wang Yan menjelaskan dengan tenang, turnamen duel jiwa Akademi Advanced Continental adalah kompetisi pamungkas untuk berbagai akademi di seluruh dunia. Itu memiliki aturan yang adil dan setara yang menguji kekuatan total dari setiap siswa akademi. Petik 2. Karena itu, tata krama di mana kita bersaing sangat berlimpah dan hidup. Saya akan menjelaskan beberapa dari mereka hari ini. Ada total 133 guru jiwa dan akademi rekayasa jiwa tingkat lanjut yang datang hari ini, dan semuanya tinggal di hotel ini. Babak pertama penyisihan adalah pertandingan eliminasi langsung. Dengan kata lain, pihak yang kalah akan langsung dihilangkan. Babak pertama akan menjadi pertarungan tim 7v7. Undian lot yang akan dilakukan besok. Saya rasa itu akan memakan waktu 3 hari untuk babak pertama selesai. Petik 2. Setelah babak pertama selesai, kami akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap grup akan memiliki 8 atau 9 tim, dan akan menjalani turnamen round robin. Aturan untuk setiap pertandingan round robin akan dipilih secara acak dari salah satu dari 3 situasi. Pertama, penghapusan tunggal. Kedua, pertandingan koordinasi 3 orang, 2 orang, dan 2 orang. Dan terakhir, 7v7 team fight. Ini akan menguji kekuatan komprehensif setiap tim. Setiap pertandingan akan memiliki banyak undian sebelum pertandingan, dan ini akan menentukan situasi yang akan digunakan untuk pertandingan itu. Ini adalah cara terbaik untuk menguji kekuatan Anda secara keseluruhan. Petik 2. Saya akan menjelaskan secara spesifik pertandingan ini setelah Anda melewati babak pertama. Saat ini, Anda harus menghadapi lawan di babak pertama. Setelah selesai, kita akan bisa masuk ke babak eliminasi dan menunggu cadangan kami. Xiao Tao dan yang lainnya tidak akan bisa datang tepat waktu, jadi kami hanya bisa mengandalkan kalian untuk memenangkan ini bagaimanapun caranya. Setelah babak penyisihan, Anda tidak perlu terlalu gugup tentang pertandingan nanti. Selain itu, kami dapat meminta cadangan kami datang kapan saja. Bahkan jika mereka tidak dapat tiba tepat waktu, Xiao Tao dan yang lainnya akan dapat memulihkan kekuatan mereka dalam waktu setengah bulan, paling lama. Dan bagaimanapun, kita masih tim nomor 1. Petik 2. Saat mereka mendengar bahwa babak pertama adalah babak penyisihan, wajah semua orang jelas menjadi serius. Jika Shrek Academy akan mengambil cuti mereka di putaran pertama turnamen duel benua jiwa kontinental, mereka akan menjadi lelucon. Namun, Wang Yan sangat percaya diri. Tanpa mengungkapkan kekhawatiran sama sekali, dia tersenyum sedikit. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu gugup. Anda tidak perlu gugup sama sekali. Setelah turnamen dimulai, Anda akan menyadari bahwa lawan Anda jauh lebih lemah dari yang Anda harapkan. Anda lupa satu hal, Anda adalah elit yang telah dipilih dari Akademi Shrek. Bahkan jika Anda adalah tim persiapan, fakta bahwa Anda telah dipilih untuk mewakili Shrek Academy di platform ini telah membuktikan bahwa Anda memiliki kekuatan yang cukup. Selain itu, kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibandingkan oleh akademi lain. Anda tidak dapat berasumsi bahwa lawan Anda dari turnamen duel jiwa-jiwa kontinental akan sekuat musuh kuat yang Anda hadapi selama tes kemajuan Anda.
Petik 2. Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Benar. Guru Wang benar. Mereka adalah murid akademi nomor 1 di benua itu. Mereka tidak bisa menggunakan teman sebaya mereka untuk menilai kekuatan lawan mereka. Wang Yan bersandar di kursinya dengan nyaman. Selain Yu Hao, kalian semua memiliki kombinasi cincin jiwa yang optimal. Anda masing-masing memiliki cincin jiwa 1000 tahun. Bagaimana dengan lawanmu? Apakah Anda pikir binatang buas berusia ribuan tahun itu mudah diburu? Saya dapat memberitahu Anda bahwa bahkan Raja Jiwa jarang di banyak akademi Master Jiwa maju. Meskipun lawan Anda sekitar 20, sudah cukup sulit bagi mereka untuk menjamin bahwa seluruh tim mereka akan diisi dengan Master Jiwa yang memiliki 3 atau lebih cincin. Master Jiwa berdering 4 sangat jarang. Saya berani mengatakan bahwa kecuali Anda bertemu dengan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, Anda tidak akan bertemu dengan Soul King. Kultivasi apa yang dimiliki tim kami? Kami memiliki 4 leluhur jiwa, dan 2 orang dengan jiwa bela diri kembar, kita bahkan memiliki jiwa bela diri pamungkas. Lawan Anda harus menjadi yang gugup. Oke, istirahatlah. Pertahankan energi Anda dan kalahkan mereka besok. Biarkan akademi lain melihat bahwa mereka tidak akan memiliki peluang melawan kami, bahkan jika kami mengirim tim cadangan kami. Oh benar, saya harus mengingatkan Anda bahwa kami pasti akan keluar pada hari pertama babak penyisihan. Sebagai juara bertahan, kami akan menjadi yang pertama keluar. Petik 2. Agak heran, Susanshi bertanya, Guru Wang, apakah Anda tidak akan membuat strategi untuk kami? Wang Yan mendengus dengan sedih. Untuk apa kamu butuh strategi? Apakah Anda mencoba untuk mempermalukan saya, atau diri Anda sendiri? Apakah Anda bahkan perlu strategi melawan lawan jenis ini? Pergi. Xiao Tao, kalian bertiga tinggal sebentar. Aku akan mengambil obat untukmu. Ketujuh dari tim persiapan semuanya kembali ke kamar mereka dan beristirahat. Setelah pidato Wang Yan, mereka menjadi kurang gugup. Kanan. Kami adalah elit dari Akademi Shrek. Jadi bagaimana jika kita dari tim persiapan? Kami tidak lebih lemah dari orang lain. Begitu ketujuh pergi, Wang Yan bangkit dan menutup pintu ke ruang konferensi. Ekspresi rileks di wajahnya langsung menghilang saat dia menghela nafas panjang. Begitu dia duduk kembali, raut wajahnya berubah sangat serius. Dai Yueheng menghela nafas, Guru Wang, apakah kamu perlu menghibur mereka seperti ini? Meskipun tidak ada yang Anda katakan salah, para siswa yang mewakili akademi masing-masing adalah eksistensi paling elit di antara rekan-rekan mereka juga. Meskipun mungkin ada beberapa yang lebih lemah, mayoritas besar dari lawan kita berada pada peringkat Ancestor Jiwa. Selanjutnya, akademi yang kita lawan di babak penyisihan besok pasti akan habis-habisan. Petik 2. Mas Xiao Tao berkata, apa yang dilakukan Guru Wang adalah benar. Kalau bukan karena dia, mereka tidak akan memiliki semangat sama sekali, mereka bahkan tidak perlu bertarung jika itu masalahnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempercayai mereka sepenuhnya. Bisakah kau atau aku bergerak sekarang? Petik 2. Saya meminta kalian bertiga untuk tetap tinggal di belakang untuk memberitahu saya berapa lama Anda harus pulih dari cedera dan bertarung, kata Wang Yan dengan sungguh-sungguh, saya perlu rentang waktu yang akurat. Mas Xiao Tao berkata, jika saya berusaha keras untuk memulihkan diri, saya akan membutuhkan 15 hari. Dai Yueheng berkata, kultivasi saya tidak sebagus Xiao Tao, jadi saya mungkin perlu sedikit lebih banyak waktu. Saya kira 17 hari atau lebih. Petik 2. Hati Wang Yan menjadi semakin berat. Ini adalah pertama kalinya dia membawa tim ke turnamen dan dia sama sekali tidak percaya diri. Ling Luosheng berkata, luka saya relatif lebih ringan, jadi 10 hari atau lebih pasti baik. Akhirnya ada berita yang agak bagus. Setelah melakukan beberapa perhitungan, Wang Yan melanjutkan, dengan kata lain, Anda akan bisa bertarung di pertandingan ketiga atau keempat turnamen knockout jika semuanya berjalan dengan baik. Setelah tenggelam dalam perenungan sejenak, Wang Yan mengangguk. Kami hanya bisa berharap bahwa mereka akan memenangkan pertandingan pertama mereka. Kami hanya akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan jika kami bisa masuk ke babak sistem gugur. Anda harus menjaga fakta bahwa kami tidak memiliki rahasia tim cadangan. Keyakinan mereka harus dibangun melalui kemenangan, dan saya percaya mereka akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan kejayaan Akademi Shrek kita. Petik 2. Huo Yuhao dan Wang Dong keduanya kembali ke kamar pembentuk. Setelah menutup pintu, Wang Dong hanya bisa bertanya, Yuhao, apakah menurut Anda apa yang dikatakan Guru Wang adalah kebenaran?
Huo Yuhao sedikit tersenyum. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, kita harus berasumsi bahwa dia jujur, karena kita tidak punya pilihan lain. Ayo, mari mulai berkultivasi. Setelah undian untuk babak sistem gugur besok, turnamen akan secara resmi dimulai. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat diri kita lebih percaya diri. Tidak ada alternatif. Petik 2. Benar. Wang Dong duduk tepat di hadapan Huo Yuhao, dan keduanya menempatkan telapak tangan mereka satu sama lain dan mulai menumbuhkan kekuatan Hao Dong mereka. Shrek Academy bukan satu-satunya akademi yang mengadakan pertemuan. Pada saat ini, semua akademi yang berpartisipasi berusaha untuk meningkatkan moral siswa mereka. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul yang berada di level yang sama dengan Shrek Academy juga melakukan hal yang sama. Mereka selalu menempati posisi kedua di hampir setiap turnamen tunggal, jadi praktis tidak ada perbedaan antara perlakuan yang mereka dan Shrek Academy terima di Imperial Star Grand Hotel. Mereka hanya memiliki satu target, yaitu menjadi juara. Dua penatua duduk di ujung meja di dalam ruang konferensi, dan total 14 siswa duduk di sisi mereka. Para siswa yang duduk di sebelah kiri jelas lebih tua, dan para siswa yang duduk di sebelah kanan sedikit lebih muda. Jelas, Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy juga telah mengirim tim resmi dan tim persiapan untuk turnamen yang akan diadakan 5 tahun kemudian. Penatua yang duduk di sebelah kiri memiliki hidung lurus, dan mulut persegi. Wajahnya sangat megah, dan dia berkerut seperti teman kencan. Saat dia duduk di sana dengan bahunya yang lebar, dia mengeluarkan perasaan yang sangat kuat. Dia berbicara dengan suara rendah. Menurut investigasi kami, Akademi Shrek sebenarnya hanya membawa 10 orang saat ini. Selanjutnya, 3 dari mereka terlihat lebih muda dari 12. Yang lain sedikit lebih tua. Kami telah menggunakan beberapa orang yang telah menyusup ke bagian dalam Star Luo Empire, dan kami telah memperoleh informasi yang akurat. Ketika mereka mendaftar, hanya mereka bertiga 19. 7 lainnya semuanya berusia di bawah 15 tahun. Dengan kata lain, Shrek Academy bahkan tidak membuat 7 tim resmi untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Dari 7 dari tim persiapan terakhir, hanya 2 dari mereka muncul. Ini pertama kalinya kami melihat gadis 19 tahun itu muncul. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Petik 2. Ke-14 siswa agak ragu-ragu. Penatua yang duduk di sebelah kanan memiliki janggut keriting dan juga tinggi dan besar. Rambut putih pendeknya menyerupai jarum baja, dan rambut di pelipisnya, bersama dengan jenggotnya yang ikal membuatnya tampak sangat menakutkan. Dia memukul meja dengan keras, dan berdiri, berkata, itu berarti mereka memandang rendah kita. Mereka pikir mereka bisa mengalahkan kita hanya dengan tim persiapan mereka. Ini seperti menamparkan wajah, apa kamu mengerti itu? Ini adalah cara paling langsung yang bisa mereka gunakan untuk menamparkan wajah kami. Menurut aturan turnamen, pendaftaran akan berakhir hari ini. Karena itu, mereka berencana mengandalkan tim itu untuk melawan kami. Marulong. Petik 2. Di sini, seorang siswa laki-laki yang duduk di tempat kehormatan di sisi tim reguler berdiri. Wajahnya agak mirip dengan pria tua yang marah itu. Dia memiliki perawakan besar dan rambut pendek dengan cambang keriting. Kedua matanya cerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Jika kita berhasil kalah melawan barisan seperti itu, kamu akan diusir dari Illustrious Virtue Hall. Ya, Marulong menjawab dengan satu kata seperti sebelumnya, tetapi suaranya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Penatua Ma, jangan cemas. Saya pikir segalanya tidak sesederhana itu. Duduk di depan Marulong adalah kapten tim persiapan, usianya kurang dari 15, dan terlihat sangat cantik dan lembut. Dia memiliki mata biru besar yang cerah, dan tubuh yang tinggi dan ramping. Tangannya, yang sekarang diletakkan di atas meja, juga seputih batu giok dan sangat halus. Bahkan seorang gadis tidak mungkin memiliki tangan yang begitu indah. Dia tampak sangat menyukai tangannya. Bahkan ketika berbicara dengan Penatua Ma, dia masih menatap mereka seolah-olah sedang melihat karya seni yang paling indah di dunia. Penatua Ma mengerutkan alisnya sedikit dan bertanya, apa yang tidak begitu sederhana? Pemuda yang lembut masih melihat tangan ini ketika dia berkata, Akademi Shrek tidak terbuat dari orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ketiganya tidak cukup untuk menghentikan kita? Saya memiliki kepercayaan besar pada Big Brother Rulong, tetapi seperti yang saya lihat, Shrek Academy pasti mengalami beberapa masalah. Bukankah mereka selalu mementingkan kita?
Sangat aneh bahwa mereka akan lalai saat ini. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Penatuama menjadi sedikit merah. Dia juga curiga bahwa hal seperti ini mungkin terjadi, tetapi dia masih mengatakan kata-kata itu untuk menggalang para siswa. Itu akan lebih baik. Xiao Hongchen, kamu harus menggunakan semua energi ini untuk berurusan dengan para siswa Akademi Shrek yang berusia di bawah 15 tahun. Mereka akan menjadi lawanmu di turnamen berikutnya. Petik 2. Pemuda bernama Xiao Hongchen akhirnya mengangkat kepalanya dan tersenyum. Senyum ini persis seperti wanita cantik. Kemudian, dia berkata, Penatuama, hanya aku yang bisa menjadi lawanku. Marulong, yang duduk di sisi lain, memberinya tatapan congkak ketika berkata, Xiao Hongchen, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Xiao Hongchen memasang wajah senang. Kakak Bu, aku sudah mengatakannya. Anda harus mencoba yang terbaik, karena jika Anda gagal mengalahkan anggota saat ini yang dikirim oleh Shrek Academy, Anda akan dikeluarkan dari aula kebajikan terkenal seperti yang dikatakan Penatuama. Sayang sekali, bukan. Petik 2. Kamu, sedikit kemarahan segera muncul di mata Marulong. Penatuama memelototinya dan berkata dengan nada serius, duduk. Sekarang saya akan memilih orang-orang yang akan berpartisipasi di babak pertama. Petik 2. Bahkan jika dia hanya kapten dari tim persiapan, baik pemimpin tim utama Marulong dan orang tua yang memimpin mereka nampaknya membuatnya takut. Di belakang senyum Xiao Hongchen tersembunyi kesombongan yang sepertinya menempatkannya di atas semua makhluk hidup lainnya. Dini hari, tepat ketika sinar matahari pertama mulai bersinar di atas kota Star Luo, ibu kota Kekaisaran Bintang Luo diselimuti suasana yang khusyuk. Semua jalan menuju Star Luo Plaza diblokir oleh tentara berbaju zirah. Imperial Star Grand Hotel bahkan lebih dijaga dengan baik. Lebih dari 1.000 tentara ditempatkan di sekitarnya, dan semua jalan menuju Star Luo Plaza dari sana berada di bawah pengawasan ketat. Hanya anggota dari berbagai akademi yang berpartisipasi dalam turnamen yang bisa melewati pengepungan. Lokasi di mana turnamen itu akan berlangsung bukanlah di tengah-tengah Star Luo Plaza. Sebaliknya itu akan terjadi di depan gerbang kota bagian dalam. Dengan cara ini, Kaisar dapat menonton pertunjukan dengan menteri sipil dan militernya dari atas tembok kota bagian dalam. Tidak hanya pemandangannya sangat bagus, tetapi juga sangat aman. Platform yang akan digunakan untuk pertandingan memiliki panjang dan luas 100 meter dan tinggi 5 meter. Selain itu, ada 108 pilar logam di pinggiran platform. Pilar-pilar ini tidak ada di sana sebagai ornamen, tetapi sebaliknya adalah alat jiwa tipe defensif. Setelah dimulainya turnamen, pilar-pilar ini akan dikendalikan oleh 108 master jiwa, menciptakan formasi defensif di sekitar platform yang akan menghentikan kebocoran keterampilan jiwa. Ini untuk menghindari menghancurkan pusat kota dan menyebabkan korban. Platform membutuhkan biaya besar untuk membangun. Selain itu, mereka harus memberikan kompensasi kepada 108 master jiwa yang akan mengoperasikan alat jiwa tipe defensif selama turnamen, yang akan berlangsung selama lebih dari sebulan. Sulit untuk mencapai semua ini tanpa kekuatan kerajaan. Pada saat ini, kecuali prajurit yang jauh, tidak ada satu jiwa pun di Star Luo Plaza yang luas. Saat sebelumnya turnamen diadakan di Star Luo Empire, ada insiden di mana orang-orang saling menginjak-injak. Karena itu, keluarga kerajaan telah memutuskan untuk mementingkan hal ini. Tidak hanya mereka mengirim tentara untuk menjaga ketertiban saat ini, mereka juga menemukan cara lain untuk menghindari masalah. Ada banyak jeruji besi di alun-alun. Batang besi ini tingginya sekitar 1,5 meter, dan tidak akan menutupi garis pandang untuk sebagian besar penonton. Tujuan mereka adalah untuk membagi alun-alun menjadi beberapa zona berbeda. Penonton harus masuk dan keluar dari alun-alun dari berbagai tempat, ini membuat pekerjaan para prajurit jauh lebih mudah. Setiap area hanya bisa menampung sejumlah penonton. Kota terdalam terletak di sisi utara Star Luo City, menghadap ke selatan, dan area peristirahatan mewah dibangun di sisi timur platform. Itu telah dibangun khusus untuk anggota dari berbagai akademi yang akan berpartisipasi dalam turnamen. Namun, hanya ada ruang untuk sekitar 70 akademi di area istirahat ini. Ini berarti bahwa tidak ada ruang untuk akademi yang akan tersingkir di babak pertama. Dengan itu, tidak akan ada pemborosan ruang, dan para siswa akan lebih termotivasi. Setelah turnamen mengubah sistemnya menjadi yang sekarang, kecuali untuk tahap terakhir, yang paling sulit adalah babak penyisihan babak pertama ini.
Baik kehebatan dan kekerasannya melebihi round robin yang akan datang nanti. Masih ada tempat untuk taktik di babak putaran robin, dan Anda bahkan bisa memanfaatkan kekalahan taktis. Namun, babak pertama akan mengarah pada eliminasi langsung. Kehilangan pertandingan akan berarti bahwa Anda keluar dari turnamen, dan setiap tim harus melalui babak pertama ini. Bahkan juara bertahan Akademi Shrek tidak terkecuali. Saat menggambar, ada kemungkinan tim mendapat bye. Namun, tidak ada satupun akademi yang dapat menikmati hak istimewa secara langsung. Para guru yang memimpin akademi masing-masing telah tiba di pusat kota pagi-pagi sekali. Mereka menerima plat nomor berdasarkan waktu mereka mendaftar, dan setelah itu, mereka mulai menggambar. Pada saat ini, lot sudah ditarik. Seorang pejabat Star Luo Empire bertugas mengumumkan hasil dari lot. Setelah urutan pertandingan diputuskan, persiapan final untuk fase awal turnamen dapat dianggap selesai. Matahari perlahan terbit dari timur jauh. Dan Star Luo City, yang terletak di tengah benua, diliputi kehangatan. Di tembok kota adalah seorang lelaki parubaya dengan tangan bersilang di belakang punggungnya dan sebuah mahkota emas kekaisaran di kepalanya. Dia mengenakan gaun kuning panjang yang cerah, dan berdiri tepat di atas pintu masuk utama ke pusat kota. Ini juga merupakan tempat terbaik untuk menonton pertandingan. Di sisinya adalah seorang wanita cantik mengenakan pakaian bagus milik seorang wanita istana. Dia berdiri dengan hormat dan diam-diam di sampingnya. Beberapa langkah di belakangnya adalah perwira sipil dan militer Star Luo Empire. Yang mulia, seorang pria tua yang mengenakan pakaian merah seorang petugas sipil maju selangkah dan membungkuk dengan hormat setelah tiba di sisi pria itu. Di gaun panjangnya disulam ular sanca, ini menandakan bahwa statusnya sangat tinggi. Dia layak memegang posisi tertinggi. Perdana Menteri, bagaimana pengaturannya? Kaisar bertanya sambil tersenyum. Perdana Menteri dengan hormat berkata, semuanya sudah siap. Undian diambil, dan urutan pertandingan telah diputuskan. Tidak ada masalah di pinggiran juga. Kita bisa mengizinkan warga untuk memasuki arena. Petik 2. Kaisar Star Luo Empire mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus, turunkan pesanan saya. Kosongkan bagian-bagian penting, dan biarkan orang-orang memasuki arena. Buat mereka masuk secara lambat dan teratur. Jika ada masalah, yang bertanggung jawab atas area yang terlibat akan dihukum berat. Petik 2. Ya, Perdana Menteri mundur beberapa langkah sebelum berbalik dan pergi. Kaisar berbicara kepada wanita cantik di sebelahnya. Permaisuri, kami telah menunggu 20 tahun untuk acara besar ini. Itu mengingatkan saya ketika saya masih muda. Jika keluarga kerajaan tidak memiliki banyak adat istiadat, saya akan berpartisipasi sendiri. Petik 2. Kaisar selalu memiliki hati seorang prajurit, kata permaisuri dengan senyum tipis. Lihat, kata Kaisar sambil tersenyum sendiri, para siswa dari berbagai akademi sudah memasuki arena. Namun, tidak semua dari mereka akan dapat menggunakan area istirahat. Hanya mereka yang mencapai kemenangan akan memiliki hak istimewa ini. Tampaknya Akademi Shrek hanya mengirim 10 orang saat ini, dan usianya cukup muda. Salah satu siswa terkemuka adalah putra sulung Dai Hao. Saya berpikir untuk memanggilnya kembali dan membiarkannya menonton turnamen. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihuni oleh negara kita setiap 20 tahun. Tetapi pada akhirnya, saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Kekaisaran Sun Mun semakin gelisah. Jika dia ada di sana menjaga perbatasan barat, saya akan merasa lebih nyaman. Petik 2. Sang permaisuri mendengarkan dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai ibu negara, dia tidak diizinkan ikut campur dalam politik. Terutama ketika ada banyak perwira sipil dan militer di sekitar mereka. Setiap perwira militer itu adalah penguasa jiwa yang kuat. Pendengaran mereka sangat tajam. Pada saat ini, kerumunan mulai memasuki Star Luo Plaza di bawah pimpinan tentara, garis-garis panjang menyatu di dalam alun-alun. Anda tidak dapat menonton turnamen secara gratis. Namun, biaya pendaftaran juga tidak terlalu tinggi, itu hanya 2 koin jiwa emas. Dan bahkan jika sejumlah kecil orang bisa memasuki alun-alun, ada cukup ruang untuk menampung lebih dari 20.000 penonton. 2 koin jiwa emas adalah harga dasar. Semakin dekat Anda ke platform, semakin tinggi harganya. Anda harus membayar 100 koin jiwa emas untuk memasuki area yang terdekat dengan platform. Bagi rakyat jelata, itu adalah banyak uang. Tetapi untuk bangsawan dan pedagang, itu tidak banyak.
Star Luo Empire memperlakukan semua penonton dengan adil. Semakin banyak Anda membayar, semakin dekat Anda ke platform. Tapi selain itu, semua orang diperlakukan sama. Tidak ada kursi, dan Anda hanya bisa menonton sambil berdiri. Ini agar mereka bisa menampung lebih banyak orang. Biaya masuk sederhana ini yang mereka kumpulkan akan menghasilkan Star Luo Empire 2 juta atau lebih koin jiwa emas setiap hari. Dalam 1 bulan, mereka bisa mendapatkan total 60 juta koin jiwa emas. Setelah dikurangi militer dan berbagai biaya lainnya, kekaisaran masih akan mendapatkan jumlah besar. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa 4 kekaisaran sangat bersedia menjadi tuan rumah turnamen duel jiwa benua tingkat lanjut. Harus diketahui bahwa pendapatan setahun dari Star Luo City tidak jauh dari angka ini. Saat penonton mulai memenuhi arena, Huo Yuhao dan teman-temannya berdiri di area peserta. Hari ini, orang-orang dari Akademi Shrek mengenakan seragam sekolah tradisional mereka yang berwarna hijau tua, ini adalah warna standar Akademi. Selanjutnya, mereka berdiri di depan semua akademi lainnya. Namun, tidak ada keberatan untuk ini. Ini adalah kemuliaan yang telah dikumpulkan Shrek Academy melalui kekuatan mereka selama lebih dari 1000 tahun. Namun, peserta lain yang berdiri di belakang mereka tanpa sadar mengungkapkan ekspresi keheranan saat mereka melihat barisan mereka. Itu akan baik-baik saja jika hanya 10 orang yang muncul, tetapi sebagian besar dari 10 orang itu sepertinya tidak berusia hampir 20 tahun. Mereka dapat melihat betapa muda mereka tanpa menggunakan tes tulang. Hanya 3 yang berdiri di bagian paling depan yang nampak seusia mereka. Namun, mereka semua mengenakan jubah yang menyembunyikan fitur wajah mereka. Sebagian besar akademi berdoa di dalam hati bahwa mereka tidak akan bertemu Shrek Academy atau Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di pertandingan pertama mereka. Kalau tidak, secara praktis mengumumkan bahwa mereka akan dihilangkan. Para peserta dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy berdiri di belakang Shrek Academy, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari para siswa dari yang terakhir. Siswa termuda dari Akademi Shrek adalah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Huo Yuhao sedikit lebih baik dari 2 lainnya, setelah melebur dengan tulang dada Ice Empress, posturnya telah sangat berubah. Dia sekarang bisa lulus untuk pemuda 14 atau 15 tahun. Namun, wajah Wang Dong dan Xiao Xiao masih terlihat kekanak-kanakan. Ini terutama berlaku untuk Xiao Xiao. Dia agak pendek, dan sepertinya dia hanya seorang gadis muda. Pada saat ini, bahkan Xiao Hongchen yang sombong dipenuhi dengan keraguan. Apa yang Shrek Academy coba lakukan dengan mengirimkan barisan seperti ini? Butuh 1 jam penuh bagi penonton untuk memasuki arena, terlalu banyak orang. Star Luo Plaza yang semula kosong sekarang dipenuhi orang. Untungnya, tempat itu tampaknya tidak terlalu kacau karena pagar besi mempartisi itu, di samping tentara menjaga ketertiban. Sekarang jam 9 pagi. Diam. Sebuah suara keras tiba-tiba menyebar ke seluruh bidang. Setelah mendengar suara ini, setiap prajurit di pasukan berdiri dengan lurus dan mengangkat tombak di tangan mereka. Segera, ketika suara hikmat menutupi seluruh lapangan, Star Luo Plaza yang semula gemuruh segera terdiam. Yang mulia, Kaisar, tiba. Dengan tabrakan, penduduk segera berlutut dalam jumlah besar. Beberapa ratus ribu orang secara bersamaan melakukan gerakan yang sama dan teratur, menciptakan pemandangan yang benar-benar spektakuler. Para prajurit hanya berlutut dengan 1 lutut, tetapi akademi yang berpartisipasi telah diberi izin khusus untuk tidak berlutut. Namun, mereka harus membungkuk 90 derajat untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Kaisar. Subjek, Anda dapat bangkit. Suara Kaisar Star Luo Empire diperbesar dengan alat jiwa tipe pengeras suara. Baru pada saat itulah penduduk bangkit berdiri, dan para siswa yang berpartisipasi kemudian menegakkan punggung mereka. Tatapan semua orang yang hadir dilemparkan ke arah atas tembok ibu kota kekaisaran. Kaisar Bintang Luo sudah berdiri di bagian paling depan tembok kota, bersama dengan permaisuri dan pejabat sipil dan militernya. Pandangannya yang lembut tidak kehilangan keagungannya saat dia mengamati orang-orangnya. Turnamen duel jiwa Akademi Advanced Continental adalah kesempatan terpenting di Douluo kontinen kami. Kali ini, giliran Bintang Luo Empire kami untuk menjadi tuan rumah, dan saya sangat senang. Sekarang, atas nama Star Luo Empire, saya menyambut setiap akademi yang telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini.
Saya berharap bahwa Anda akan dapat mengungkapkan keanggunan yang harus Anda miliki di turnamen 1 bulan dari sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Para pemimpin dan siswa dari 133 akademi membungkuk lagi. Star Luo Emperor mengangguk dan tersenyum sedikit ke arah mereka. Oke, sekarang aku mengumumkan bahwa turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kontinental telah resmi dimulai. Pernyataan keras Kaisar Bintang Luo membuka tirai untuk acara besar ini. Hidup Raja, hidup Raja, hidup Raja. Masa bersorak-sorai. Suasana di alun-alun tampaknya telah terangsang secara instan. Boom, 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 boom. Salut senjata terdengar dari tembok kota, dan terdengar 108 kali sebelum berhenti. Star Luo Plaza telah berubah menjadi lautan kegembiraan dan sorakan. Star Luo Emperor mundur sedikit dengan para jenderalnya, lalu duduk di samping permaisuri di kursi yang sudah disiapkan untuknya. Dia melambai kepada Perdana Menteri di sampingnya, yang kemudian mematuhi perintahnya dan memerintahkan bawahan untuk memulai turnamen. Suara nyaring yang sebelumnya diucapkan segera terdengar lagi. Menurut aturan turnamen duel jiwa Akademi Kontinental lanjutan, putaran pertama turnamen akan menjadi babak sistem gugur. Tahun ini, ada total 133 akademi yang telah terdaftar sejauh ini. Setelah menggambar banyak, akan ada satu tim yang memiliki bye. Sebanyak 66 pertandingan akan dilakukan. Babak pertama akan menjadi babak sistem gugur, dan yang kalah harus mengakhiri perjalanannya di turnamen ini. Sekarang, pertandingan pertama akan dimulai. Tim pertama terdiri dari para peserta dari Tianling Advanced Soul Academy, sementara yang lainnya adalah akademi nomor 1 di benua itu, akademi yang memiliki prestasi kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, namanya, akademi yang telah memenangkan setiap turnamen selama 1000 tahun terakhir. Setelah deklarasi penyiar, suasana di Star Luo Plaza segera mencapai titik didihnya. Shrek, Shrek, Shrek. Teriakan untuk Akademi Shrek secara menyeluruh menutupi setiap sudut alun-alun. Ketujuh dari tim persiapan dibiarkan menatap kosong ketika mereka menyaksikan adegan membentangkan di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini, dan wajah mereka agak pucat untuk sesaat. Ini adalah kerumunan beberapa ratus ribu. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, yang menyebabkan diskualifikasi Akademi Shrek, mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Semuanya, jangan panik. Ini adalah kemuliaan yang dimiliki Akademi Shrek kami, dan juga kemuliaan yang akan segera menjadi milikmu. Selama turnamen terakhir, kami juga menghadapi adegan seperti ini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa lawan kami pasti 10 kali lebih gugup dan panik daripada kami, karena kami adalah Shrek Academy. Suara Ma Xiaotao terdengar di telinga setiap anggota tim persiapan. Adegan seperti ini adalah yang pertama bahkan untuk Wang Yan, yang memimpin grup. Hanya Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Ling Luoshan, yang sebelumnya mewakili Shrek Academy sebagai tim persiapan di turnamen terakhir, yang akan melihat hal seperti ini. Pada saat ini, kata-kata Ma Xiaotao secara alami paling meyakinkan bagi mereka. Dai Yueheng segera melanjutkan, Xiaotao benar. Sorak-sore ini untuk kita, dan untuk kemuliaan Akademi Shrek. Saat ini, kami membutuhkan Anda untuk maju dan maju. Gunakan kekuatan Anda untuk membuktikan seberapa kuat Akademi Shrek kami. Pergi, angkat dada Anda, dan pasang wajah Anda yang paling antusias untuk berterima kasih kepada para pendukung ini. Petik 2. Dengan dorongan semangat dari kedua senior, hati mereka yang tak henti-hentinya tenang sedikit. Namun, telapak tangan mereka masih berkeringat. Mereka secara alami tidak tahu bahwa tim persiapan Akademi Shrek tidak pernah muncul di babak pertama sebelumnya. Ini karena pertandingan pertama mewakili wajah Akademi Shrek. Selanjutnya, hati mereka pasti akan terpengaruh setelah menghadapi kerumunan yang penuh gairah untuk pertama kalinya. Dengan demikian, tim utama akan keluar dengan kekuatan penuh selama babak pertama. Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Tepat pada saat ini, suara penyiar terdengar. Semoga anggota tim dari Tianling Advanced Soul Academy mengambil bidang. Sekelompok siswa muda berwajah pucat berjalan keluar dari sisi jauh area kontestan. Ketika mereka berjalan keluar, bahkan langkah kaki mereka agak tidak stabil. Ma Xiaotao terkikik, dan berbalik ke arah Huo Yuhao dan yang lainnya, lihat, ini adalah lawanmu. Pernahkah Anda memperhatikan? Beberapa dari mereka gemetaran. Reputasi Shrek Academy memang merupakan tanggung jawab besar dan beban berat bagi Anda,
tetapi kemuliaan kami juga merupakan salah satu senjata paling efektif yang Anda miliki. Tunjukkan keberanian dan kekuatan Anda. Shrek, menang. Petik 2. Dengan itu, Ma Xiaotao berjalan menuju Bei Bei dan mengulurkan tangan kanannya. Yang lain kemudian melangkah maju, dan 11 tangan kanan ditempatkan di atas satu sama lain. Wang Yan berbisik, Huo Yuhao, kamu yang bertanggung jawab memimpin tim setelah kita bangun. Anda semua harus mengikuti dan bermanuver sesuai dengan deteksi spiritualnya. Yuhao, gunakan skill jiwa kedua dengan hati-hati, jika mungkin. Petik 2. Pikiran Huo Yuhao awalnya masih agak kosong, tapi dia tiba-tiba tercerahkan setelah mendengar pengingat Wang Yan dan kata-kata yang dikatakan Ma Xiaotao. Mata rohnya segera menyala, dan dia mengangguk. Guru Wang, saya mengerti. Lansia, jangan khawatir. Kami tidak akan kehilangan wajah Shrek. Shrek, menang. Petik 2. Ketika mereka melihat tekad di mata Huo Yuhao saat dia mengucapkan kata, Shrek, setiap anggota tim persiapan merasakan darah mereka mendidih. Benar, mereka adalah siswa Akademi Shrek, yang mewakili 10.000 tahun kejayaan yang telah dimilikinya. Lawan mereka hanya akan merasa takut terhadap mereka. Yang harus mereka lakukan adalah mengalahkan setiap lawan yang berdiri di depan mereka. Mereka tidak lagi memiliki pelarian, mereka juga tidak perlu mundur. Mereka harus maju, maju, dan maju tanpa henti. Oke, anggota Tianling Advanced Soul Academy telah meningkat. Di bawah pengawasan orang banyak, mari kita sekarang memiliki akademi nomor 1 di benua itu. Raja sejati dari Akademi Shrek, ambil lapangan. Petik 2. Suara gemuruh penyiar segera mencapai puncaknya, dan Star Luo Plaza langsung menjadi lautan suara yang mendukung Shrek. Bahkan Star Luo Emperor, yang duduk di tembok kota, tidak bisa membantu tetapi berdiri dan menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Siapa yang akan membayangkan bahwa ia belajar di Shrek Academy selama masa mudanya menggunakan nama samaran. Bahkan sekarang, dia masih sangat mencintai seseorang, orang yang selamanya berjaga di halaman dalam Akademi Shrek. Bab 76, saya berasal dari Shrek, dan dari Tang Sekte. Semua tangan mereka bergetar sedikit ketika mereka mendengar diri mereka memanggil. Ketika Bei Bei mengangkat kepalanya, senyum malas yang biasanya hadir di wajahnya menghilang. Tekad yang tegas sekarang memenuhi wajahnya saat dia mengambil langkah besar menuju panggung. He Kai Tu mengikuti segera setelah Bei Bei, sementara Su Sanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong semua membuntuti di belakangnya. Kanan. Pada saat ini, ketujuh dari mereka sekarang mewakili Akademi Shrek. Pada saat ini, mereka adalah generasi saat ini dari 7 monster Shrek. Lingkaran leluhur mereka sepertinya menyelimuti tubuh mereka, di samping lingkaran Halo Tang. Cahaya Akademi Tang Sekte dan Shrek tampaknya menyala di dalam mereka pada saat yang sama, dan ketika itu terjadi, emosi mereka mencapai tingkat kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Napas mereka menjadi agak tergesa-gesa di tengah-tengah sorakan yang meliputi mereka, dan wajah mereka menjadi memerah. Kekuatan jiwa mereka juga mulai dengan cepat beredar di seluruh tubuh mereka karena kegembiraan mereka. Sebagai hasilnya, mereka semua merasa seolah-olah mereka memiliki jumlah energi yang tidak terbatas. Akhirnya, mereka mendekati panggung tinggi yang akan mereka ikuti. Namun, ketika mereka melakukannya, Bei Bei tidak buru-buru melangkah ke sana. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah teman-temannya dan berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa memenangkan pertandingan ini, kita harus melakukannya dengan sangat banyak. Kita harus menunjukkan kejayaan yang dimiliki oleh Shrek Academy. Yuhao, kami akan mengandalkanmu. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan paksa. Dia secara alami mengerti apa yang disiratkan kakaknya. Hanya ketika dia melihat ini, Bei Bei berbalik dan mengambil langkah besar menuju panggung tinggi di depannya. 7 anggota dari masing-masing tim berkumpul di sudut panggung masing-masing dan saling memandang. Ketika para siswa dari Tianling Advanced Soul Academy melihat bahwa Shrek Academy telah benar-benar mengirimkan barisan yang begitu mudah, mereka secara tak sengaja terpana. Apakah Shrek Academy mengirim tim persiapannya? Tapi ini babak gugur. Bukankah mereka takut kehilangan? Pertanyaan serupa juga muncul di benak semua penonton, termasuk dari akademi yang berpartisipasi. Bahkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul dibiarkan takjub. Pada saat ini, bahkan Xiao Hongchen meragukan penilaiannya sendiri. Bukankah Shrek Academy terlalu berani? Terlepas dari seberapa kuat mereka,
akankah mereka mampu mengalahkan tim Master Jiwa yang hampir 20 tahun dengan tim yang rata-rata berusia 15 tahun? Satu yang bahkan memiliki beberapa anggota yang berumur 11 hingga 12 tahun. Tidak ada peluang kedua jika mereka kalah. Star Luo Emperor juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bertanya dengan ragu, apa yang sedang dilakukan Shrek Academy? Mengapa mereka tidak mengirimkan kekuatan utama mereka? Mengapa Putra Dai Hao tidak muncul di panggung? Petik 2. Namun, kompetisi adalah kompetisi. Tidak peduli seberapa meragukannya mereka, kompetisi tetap harus berjalan. Wasit yang dikirim oleh Kekaisaran Bintang Luo sudah mengambil posisi. Dia memberi isyarat agar kedua belah pihak melangkah maju. 7 siswa dari kedua tim berkumpul di tengah arena. Semakin dekat mereka satu sama lain, semakin 7 monster Shrek mampu melihat wajah-wajah buruk dari lawan mereka. Tak terhitung sejarah selama bertahun-tahun sebelum mereka telah membuktikan ini, hasil pertemuan Shrek Academy di babak pertama sudah jelas. Di sisi lain, minat para siswa dari Tianling Advanced Soul Academy digelitik oleh Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao ketika mereka semakin dekat. Terlebih lagi, Bei Bei dan yang lainnya jelas sangat muda. Tidak diragukan lagi ini adalah tim persiapan mereka. Selanjutnya, itu adalah tim persiapan yang memiliki usia rata-rata yang lebih rendah dari 15. Benar saja, Akademi Shrek benar-benar layak mendapatkan julukannya sebagai Akademi untuk Monster. Apa yang mereka coba lakukan? Babak pertama babak sistem gugur adalah pertarungan tim. Wasit berkata dengan sungguh-sungguh, kedua belah pihak dapat menggunakan sebagian besar alat jiwa mereka selama pertarungan. Namun, jika satu pihak mengakui kekalahan selama pertarungan, pihak lain tidak dapat terus menyerang. Insinyur jiwa tidak dapat menggunakan alat jiwa stasioner yang memiliki tingkat kekuatan membunuh yang tinggi. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Bei Bei dengan tenang mengambil inisiatif untuk merespons. Pemimpin tim Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling adalah seorang pemuda langsing yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Di antara ketujuh yang mereka hadapi, ekspresinya agak biasa. Dia merespons juga, mengikuti Bei Bei. Meskipun mereka hanya bertarung melawan tim persiapan Akademi Shrek, itu seperti yang dikatakan Mas Xiao Tao. Reputasi Shrek sendiri adalah senjata yang ampuh. Ketika mereka melihat tatapan mengancam 7 Huo Yuhao, para siswa dari Tianling Advanced Soul Academy merasa lebih lemah. Wasit mengangguk, bagus. Kedua belah pihak, kembali ke sudut Anda. Setelah saya memberi perintah, pertempuran akan dimulai. Sebelum saya mengumumkan dimulainya pertandingan ini, Anda tidak diizinkan untuk melepaskan jiwa bela diri apapun. Kalau tidak, Anda akan dihukum. Petik 2. Kedua belah pihak mulai memperlebar jarak di antara mereka. Ketika mereka mundur, Huo Yuhao berbalik dan berbisik, kemudian, semua orang berdiri sesuai dengan pengaturan saya. Setelah itu, bertarunglah dengan mengikuti deteksi spiritualku. Petik 2. Huo Yuhao tidak percaya diri dalam memimpin anggota tim dari tim resmi. Namun, ia terkait erat dengan sebagian besar tim persiapan. Pemimpin tim, Bei Bei, adalah kakak seniornya, anak tertua kedua, Heke itu, juga kakak laki-lakinya. Bahkan tidak perlu menyebutkan Wang Dong dan Xiao Xiao. Dia semakin dekat dengan Su Sanxi dan Jiang Nanan selama beberapa hari terakhir ini, tetapi yang lebih penting, semua orang diyakinkan oleh deteksi spiritualnya. Di sisi lain, Kekaisaran Tianling mengambil formasi yang sangat defensif. Dengan cepat, kedua belah pihak tiba di tepi arena. Wasit yang berdiri di tengah arena perlahan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, Star Luo Plaza penuh dengan beberapa ratus ribu orang langsung terdiam. Setiap penonton menatap panggung yang luas dengan mata mereka yang lebar. Ini adalah putaran pertama turnamen, serta babak sistem gugur pertama. Selain itu adalah pertandingan yang diikuti oleh Akademi nomor 1 benua. Peserta Shrek Academy masih sangat muda, tetapi mereka masih membawa kemuliaan Shrek bersama mereka. Semua orang ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Ketika wasit mengangkat tangannya, kedua belah pihak segera mengambil posisi mereka. Pada saat yang sama, 108 guru jiwa dari Kekaisaran Luo Star menekankan tangan mereka ke pilar logam di depan mereka. 108 pilar logam menyala bersamaan, menyebabkan sinar cahaya putih melonjak ke langit. Mereka mengukir busur saat mereka berkumpul di udara, 20 meter di atas panggung. Ketika 108 sinar cahaya berkumpul, sebuah tirai cahaya putih menghujani seluruh bidang. Penghalang pelindung telah selesai,
menandakan bahwa turnamen duel jiwa Akademi Advanced Continental akan segera dimulai. Di sisi Tianling Advanced Soul Academy, ketujuh orang dengan cepat mengatur diri mereka menjadi formasi pertempuran tradisional. 3 master jiwa berdiri di bagian paling depan formasi, dan fakta bahwa mereka adalah master jiwa tipe penyerangan atau pertahanan dapat dilihat dengan pandangan sekilas. 2 tuan jiwa yang berdiri sedikit di belakang mereka harus menjadi tuan jiwa tipe agility. Master jiwa terakhir berdiri dalam satu baris, satu di depan dan satu di belakang, dan menurut tata letak tradisional, jelas bahwa mereka masing-masing tipe master control dan tipe tambahan. Ini adalah formasi 7 orang terbaik yang telah dirancang setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka fokus menyerang, 3 orang di depan akan menjadi tipe master jiwa penyerangan, jika mereka fokus pada pertahanan dan stabilitas, akan ada 1 atau 2 tuan tipe pertahanan. Formasi tradisional seperti ini disebut formasi 3, 2, 1, 1. Namun, tidak banyak orang saat ini melihat tim Tianling Advanced Soul Academy. Praktis semua orang fokus pada Shrek. Selanjutnya, mereka tanpa sadar berteriak kaget karena adegan di depan mereka. Orang-orang yang berteriak paling keras sebenarnya adalah Akademi Lanjutan 100 lebih yang berpartisipasi dalam turnamen. Ini karena Shrek Academy telah mengungkapkan formasi yang mereka tidak dapat memahaminya. Huo Yuhao berdiri di bagian paling depan formasi, dan wajahnya yang masih kekanak-kanakan saat ini dipenuhi dengan penampilan arogan. Di sisi lain, ke-6 orang di belakangnya mempertahankan formasi berbentuk kipas di belakangnya, membuatnya seolah-olah bintang-bintang menangkupkan diri mereka di sekitar bulan. Akibatnya, ia menjadi yang paling menonjol di antara yang lainnya. Apa yang disebut formasi ini? Akademi lanjutan yang dapat berpartisipasi dalam turnamen ini semuanya memiliki sejumlah reputasi di benua itu. Mereka masing-masing telah melakukan penelitian tentang strategi militer berkaitan dengan guru jiwa, tetapi tidak ada akademi tunggal yang pernah menciptakan formasi seperti ini. Formasi seperti ini membuatnya tampak seolah-olah 6 lainnya hanya ada untuk menghibur Huo Yuhao, seolah-olah mereka membiarkannya keluar dan bertarung sendiri. Ini adalah adegan yang tidak bisa dimengerti. Setelah mengirimkan tim persiapannya, Akademi Shrek memberi semua orang kejutan lain. Bahkan wasit agak kaget. Fakta bahwa ia mampu menjadi wasit dari turnamen menunjukkan bahwa ia secara alami adalah master jiwa tingkat tinggi yang telah dipilih secara khusus oleh Kekaisaran Luostar. Tuan rumah dari setiap turnamen adalah kerajaan, dan ini juga merupakan masa di mana berbagai negara dapat mengungkapkan kekuatan mereka kepada para elit luar biasa yang berasal dari berbagai akademi. Secara alami, mereka akan melakukan segalanya sesuai kemampuan mereka. Namun, bahkan wasit ini belum pernah melihat formasi seperti ini dalam pertarungan tim sebelumnya. Dia bahkan lupa meletakkan tangan kanan yang dia angkat sebelumnya. Wasit, kita bisa mulai sekarang. Huo Yuhao berkata kepada wasit dengan cara yang sangat tidak terganggu. Dia belum tua, dan suaranya bahkan di tengah-tengah retak. Dengan demikian, suara nadanya agak kasar. Namun, dia sekarang menjadi fokus utama seluruh kerumunan setelah berdiri di depan. Saat itulah wasit kembali sadar. Dia mengayunkan tangan kanannya, lalu berteriak, "Pertandingan, mulai." Tidak peduli apa formasi yang mereka gunakan, yang perlu dia lakukan adalah memastikan bahwa pertandingan berjalan lancar. Mengikuti teriakan wasit, kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. 7 dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling tidak bisa dianggap lemah sama sekali. Cincin jiwa mereka sebagian besar terdiri dari yang kuning dan ungu, dan dipancarkan dengan cahaya yang menyilaukan. Dari 7, 5 di antaranya memiliki 4 cincin jiwa, sementara 2 lainnya memiliki 3 cincin jiwa. 4 cincin jiwa pemuda yang memimpin gerombolan berkedip-kedip. Jelas, dia sudah mencapai tahap selanjutnya dari peringkat leluhur jiwa. Mencapai tahap seperti ini pada usia 20 tahun saja relatif baik. Namun, tidak ada yang akan memperhatikan keadaan Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling saat ini. Semua penonton fokus pada sisi Akademi Shrek. Lebih tepatnya, mereka semua fokus pada Huo Yuhao, yang mengambil langkah besar ke depan. Pada saat yang tepat ini, aura yang tak terlukiskan namun menakutkan secara mengesankan muncul di panggung tinggi. Dalam sekejap itu, cahaya berwarna darah menerangi seluruh panggung turnamen. Dipenuhi dengan es, kejam, pembantaian, mengamuk, dan jenis aura mengerikan lainnya, tiba-tiba meledak. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 cincin jiwa merah darah penuh telah muncul di bawah Huo Yuhao yang tampaknya berusia 13 atau 14 tahun. Merah. Apa yang diwakilinya? Itu mewakili puncak cincin jiwa, tingkat kekuatan yang menakutkan. Itu mewakili cincin jiwa 100.000 tahun. 600.000 tahun cincin jiwa yang secara bersamaan muncul pada satu orang adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan pernah berani bayangkan. Teriakan kaget dan alarm terdengar dari mulut beberapa ratus ribu orang seperti gelombang yang mengamuk. Sensasi membelah telinga yang datang dari Huo Yuhao terlalu kuat. Bahkan Kaisar Star Luo Empire sendiri, serta permaisuri dan pejabatnya, secara bersamaan berdiri dari keterkejutan. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah bahwa ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin untuk situasi seperti ini, di mana seorang guru jiwa sepenuhnya diisi dengan cincin jiwa ratus ribu tahun, untuk terjadi, apalagi pada anak muda seperti itu. Namun, aura cincin jiwanya yang berumur 100.000 tahun masih begitu menakutkan, dan begitu nyata. Selain itu, Akademi Shrek sudah ada yang mirip dengan legenda di banyak hati mereka. Salah satu dari 6 cincin jiwa berwarna darah tiba-tiba menyala, dan 7 siswa dari Tianling Advanced Soul Academy mengeluarkan rintihan teredam pada saat yang bersamaan. Kemunculan tiba-tiba cincin jiwa 600.000 tahun sudah mencengangkan bagi para penonton di bawah panggung, apalagi bagi para siswa yang awalnya gugup dari Tianling Advanced Soul Academy yang berdiri di atas panggung itu sendiri. Saat mereka merasakan aura yang benar-benar mengerikan, praktis mereka semua mundur dengan tergesa-gesa. Akibatnya, mereka semua berkumpul bersama. Namun, gangguan spiritual misterius Huo Yuhao muncul pada saat yang tepat ini. Para siswa dari Tianling Advanced Soul Academy awalnya tegang. Dikombinasikan dengan stimulasi visual yang disebabkan oleh cincin jiwa Huo Yuhao, pikiran mereka hanyalah garis tipis dari keruntuhan. Setelah menerima rangsangan kecil lainnya, mereka seperti burung yang terkejut, reaksi mereka terhadap interferensi spiritualnya jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Tampak teror serentak muncul di mata mereka, dan tubuh mereka langsung membeku karena gangguan spiritualnya. Pada saat yang tepat ini, sepasang sayap emas kebiru-biruan besar muncul di belakang Huo Yuhao yang sangat terang. Warna-warna biru dan emas menyatu sempurna satu sama lain, melepaskan suara keemasan yang indah. Dalam sekejap mata, itu adalah fokus dari seluruh arena. Kedua sosok itu langsung bergabung bersama, dan cincin jiwa berwarna darah langsung menghilang. Sebaliknya, celah emas vertikal yang sangat besar menggantikannya. Warna-warna cemerlang biru, ungu, dan emas menutupi separuh arena dalam sekejap mata. Sinar cahaya menghantam 7 dari Tianling Advanced Soul Academy yang dikumpulkan bersama dengan sempurna. Perasaan panik yang instan muncul di hati setiap orang yang melihat mata emas yang diiris secara vertikal. Tepat setelah itu, arena tampak terbelah dua oleh sinar cahaya yang menyilaukan itu. Sinar cahaya ini mendekati 70 meter panjangnya, dan lebarnya 3 meter. Setelah meledak, ketiga lingkaran cahaya berwarna berbeda perlahan naik ke udara. Tak satu pun dari 7 dari Tianling Advanced Soul Academy mampu menghindarinya. Ketika suar trikoloret akhirnya lenyap, Golden Rod sepanjang 2 kaki yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang cemerlang telah ditinggalkan di arena. Dari 7 dari Tianling Advanced Soul Academy, 2 Master Jiwa 3 cincin segera jatuh ke tanah. Berbagai alat pelindung jiwa yang mereka kenakan telah meledak, menyebabkan serangkaian cahaya meledak. Tubuh 5 lainnya telah sepenuhnya dicelup emas, mengubahnya menjadi patung-patung emas. Cincin jiwa mereka telah lenyap sepenuhnya, dan jiwa bela diri mereka telah disegel. Mata emasnya lenyap, menyebabkan 6 cincin cahaya berwarna darah yang mempesona muncul kembali. Bukan hanya itu, tetapi orang lain muncul di sebelah Huo Yuhao, ini adalah seorang pemuda yang telah membentangkan sayap mempesona dari Dewi Kupu-Kupu Radiant. Dia bahkan tampak lebih muda dari Huo Yuhao, tetapi 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam berkelip di sekujur tubuhnya. 6 cincin jiwa yang mempesona mengelilingi tubuhnya juga. Huo Yuhao menggenggam tangannya di belakang punggungnya, matanya dipenuhi tatapan arogan. Dia memandang acuh tak acuh pada wasit yang benar-benar terperangah dan berkata, pertandingan ini sudah berakhir. Baru kemudian wasit bereaksi terhadap adegan di depannya. Para siswa dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling sudah meraih 2 Master Jiwa 3 cincin yang jatuh sebelum melompat turun dari panggung. Jejak cahaya emas masih tersisa di tubuh mereka, dan ketika mereka melompat dari panggung,
108 guru jiwa yang bertugas melindungi arena membatalkan penggunaan kekuatan jiwa mereka. Jelas, pertandingan sudah berakhir. Plaza yang dipenuhi ratusan ribu penonton, termasuk keluarga kekaisaran Star Luo Empire dan para perwira sipil dan militernya, bersama dengan lebih dari 100 akademi ahli jiwa dan akademi rekayasa jiwa canggih, benar-benar terdiam pada saat ini. Orang-orang yang sebelumnya agak ragu-ragu terhadap tim persiapan yang dikirim oleh Shrek Academy sekarang dibiarkan menatap dengan mata terbelalak saat mereka menatap jurang emas yang dalam yang sekarang ada di lantai arena. Mereka hampir tidak dapat bernapas, dan bahkan menelan air liur mereka sulit bagi mereka. Praktis semua orang di dalam hati berteriak kalimat, ini tidak mungkin. Melihat 600.000 tahun cincin jiwa ini. Namun, kata tidak mungkin sekarang memiliki keraguan-raguan, keheranan, dan kegembiraan yang menakutkan dan histeris untuk itu. Shrek, ini Shrek. Nomor satu benua itu, Shrek yang sama sekali tak tertandingi. Huo Yuhao perlahan berbalik, lalu melihat ke arah penonton selatan di Star Luo Plaza. Dia berteriak dengan suara serius, ingat. Saya berasal dari Akademi Shrek, dan Sekte Tang. Petik 2. Dengan itu, 6 cincin jiwa, es berwarna darah yang membuat pernafasan itu sendiri menjadi sulit menghilang seketika. Dia perlahan berjalan turun dari panggung, kembali ke area Shrek Academy bersama dengan Seven Monsters. Dia bahkan tidak menunggu wasit mengumumkan hasil pertempuran. Keangkuhan yang ia miliki sekali lagi mengejutkan seluruh arena. Dia datang dari Shrek. Dia datang dari Sekte Tang. Pada saat ini, orang yang paling emosional di belakang Huo Yuhao adalah Bei Bei. Dia dengan paksa menahan air mata yang akan menetes dari matanya, dan berpikir dalam hati, ya kecil, betapa bagusnya jika kau bisa berada di sini hari ini untuk menyaksikan pemandangan ini. Benar, kita tidak hanya datang dari Shrek. Kami berasal dari Sekte Tang. Wang Yan mengambil inisiatif untuk berjalan ke Huo Yuhao. Ketika dia berjalan maju, mata mereka tampak saling bercakap-cakap secara instan. Wang Yan menggunakan nada yang tampaknya menegur untuk berbicara dengannya, kamu terlalu kejam. Huo Yuhao sudah mengerti sesuatu dari tatapan Wang Yan. Dia menjawab dengan dingin, saya sudah menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan menyegel sementara jiwa arwah mereka. Jika orang-orang mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dalam waktu, mereka tidak akan bisa berjalan turun dari panggung hidup-hidup. Suaranya sangat keras, memungkinkan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial dan akademi lain di belakangnya untuk dengar kata-katanya. Pada saat ini, Ma Xiao Tao, Dai Yueheng dan Ling Luoshen agak terperangah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pertandingan ini akan berakhir dengan cara yang dramatis. Meskipun mereka dapat menentukan bahwa 7 Huo Yuhao akan dapat menang dari saat lawan mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, mereka tidak pernah menyangka bahwa tim persiapan akan menang dengan cara seperti itu. Wang Yan dan Huo Yuhao berjalan mundur, berdampingan. Mantan menyentuh tangan kiri Huo Yuhao yang tampaknya secara tidak sengaja, dan tatapannya sedikit berkedip. Apakah kamu ingin tetap di belakang dan menonton pertandingan lainnya? Huo Yuhao terus memasang tampang dingin dan berkata dengan dingin, apa yang harus dilihat? Apakah ada yang pantas dilihat? Ayo kembali. Dengan itu, dia langsung pergi keluar. Ketika dia berjalan melewati tim perwakilan dari berbagai akademi, Huo Yuhao melirik ke arah mereka dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Tanpa diduga, tidak ada yang berani memenuhi pandangannya. Huo Yuhao saat ini seperti raja yang memeriksa warganya. Yang lain dari Shrek Academy semua mengikuti di belakangnya, dan mereka semua pergi begitu saja setelah pertandingan pertama berakhir. Mereka bahkan tidak menyapa keluarga kekaisaran Star Luo Empire. Siapa orang itu? Mengapa saya tidak pernah mendengar namanya sebelumnya? Cari tahu siapa namanya, dan lakukan dengan cara apapun. Tatapan Kaisar Bintang Luo mengikuti Huo Yuhao sepanjang jalan keluar. Keluarnya Shrek Academy segera setelah akhir pertempuran menyebabkan seluruh turnamen berhenti selama beberapa detik, dan keluarnya mereka menarik perhatian semua orang yang hadir. Ekspresi kuat berangsur-angsur muncul di setiap sepasang mata di arena. Kanan, ini Shrek. Ini adalah akademi nomor 1 di bawah langit, keberadaan yang serupa dengan dewa di mata mereka. Ini adalah kekuatan Akademi Shrek. Salah satu siswa mereka bahkan memiliki cincin jiwa ratus ribu tahun. Pemuda yang tampaknya berusia 13 atau 14 tahun itu sebenarnya adalah pemimpin sejati Shrek Academy di turnamen ini. Yang paling mengejutkan dari banyak itu masih Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy.
Mereka saat ini memiliki tampang mengerikan di wajah mereka. Bahkan Xiao Hongchen yang sangat arogan memiliki wajah pucat saat dia mengepalkan tangan dengan erat. Sebuah suara terdengar tanpa henti di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada orang yang bahkan lebih berbakat daripada saya? Tidak, sama sekali tidak. Dia palsu, palsu, palsu. Dia secara alami palsu. Huo Yuhao mempertahankan ekspresi dinginnya ketika dia memimpin murid-murid Akademi Shrek kembali ke Imperial Star Grand Hotel, dan sampai dia membuka pintu. Setelah berdiri di kamarnya selama beberapa detik, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Tanpa tanda-tanda sebelumnya sama sekali, tubuhnya lemas, dan dia jatuh langsung ke tanah. Bukan hanya dia, Wang Dong, yang ada di belakangnya, melakukan hal yang sama ketika keduanya jatuh bersama. Untungnya, Wang Yan sudah mempersiapkan diri untuk ini. Satu di masing-masing tangan, dia menangkap mereka. Jiang Nanan dan Su Sanxi membantu mendukung Wang Dong, sementara Wang Yan memeluk Huo Yuhao dan dengan hati-hati meletakkannya di sofa. Huo Yuhao yang sebelumnya seperti raja sekarang sepucat seorang anak, dia sudah tertidur lelap. Kenapa Wang Yan bertanya apakah dia ingin terus menonton? Ketika dia menyentuh tangan Huo Yuhao sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa tangan yang terakhir terasa dingin dan bergetar. Dia tahu bahwa dia benar-benar dalam kondisi yang sangat lemah. Benar saja, Huo Yuhao segera setuju untuk membawa semua orang kembali saat dia meminta pendapatnya. Dengan mengandalkan tekadnya yang kuat, ia berhasil sampai ke hotel sebelum ambruk. Wang Yan memandang ke arah Bei Bei dan bertanya, bagaimana kalian merencanakannya? Kanan. Bagaimana mereka merencanakan semuanya? Ini juga pertanyaan di benak Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Ling Luoshan. Mereka telah melihat kekuatan keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong sebelumnya, tetapi masih ada batas untuk budidaya mereka. Itu hanya tak terbayangkan bahwa serangan mereka telah berhasil melawan para elit dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tian Ling, dan mereka telah mengambil darah pertama. Namun, bukankah ada bahaya dalam hal ini? Apakah lawan mereka nanti akan begitu mudah diterima? Bei Bei melihat dengan hati-hati pada Huo Yuhao yang tidak sadar yang sekarang berbaring di sofa ketika dia berkata, saudara junior kita benar-benar berbakat. Saat itu, suasana hati kami sudah berubah. Saat kami bermandikan kemuliaan Akademi Shrek, semua kecemasan kami meninggalkan kami dan kami hanya dibiarkan gembira. Saya mengatakan kepadanya bahwa dalam pertempuran pertama di bawah komandonya, tujuan kami bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk menang dengan telak. Untuk mencapai itu, saudara junior kami membuat serangkaian pengaturan dan menghasilkan hasil yang melampaui harapan kami. Bahkan Yu Hao pasti tidak mengira bahwa lawan kita akan begitu menyedihkan. Alasan utama kehilangan mereka adalah ketakutan. Kakak perempuan senior Ma benar, senjata terkuat Akademi Shrek kami adalah reputasi kami. Petik 2. Menurut rencana asli Yu Hao, kita semua memiliki peran untuk dimainkan. Dia seharusnya mulai dengan menggunakan keterampilan imitasi untuk menakut-nakuti lawan kita dan menindaklanjutinya dengan memukul mereka dengan keterampilan fusi. Setelah jiwa bela diri mereka disegel, kita semua seharusnya bergegas dan segera menyimpulkan pertempuran dengan keterampilan jiwa kita yang terkuat. Tetapi siapa yang mengira bahwa siswa-siswa dari Tianling Advanced Soul Academy adalah pengecut seperti itu? Ketika Yu Hao menggunakan skill imitasi untuk mensimulasikan cincin jiwa 600.000 tahun, mereka begitu takut sehingga mereka bahkan lupa untuk menghindar. Setelah dipukul oleh keterampilan fusi Yu Hao dan Wang Dong, mereka tiba-tiba melompat turun dari platform, yang secara langsung memberi kami kemenangan. Saya pikir mereka tidak dapat menggunakan bahkan 10% dari kekuatan mereka yang sebenarnya dan itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak bertarung sama sekali. Pertandingan pertama turnamen itu adalah kemenangan yang mudah. Petik 2. Wang Yan agak bingung, apakah semuanya benar-benar sesederhana penjelasan Bei Bei? Dia sangat berpengalaman dalam hal master jiwa. Pada saat itu, ia juga menyaksikan Yu Hao melepaskan semua keterampilan jiwa itu satu demi satu dan melakukan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Dong. Namun, bahkan jika mereka takut mati, para siswa dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tian Ling seharusnya bisa bereaksi ketika diserang. Huo Yuhao dan Jalan Emas Wang Dong di tengah kelambanan melayang adalah salah satu keterampilan fusi paling misterius yang pernah dilihat Wang Yan. Kekuatannya luar biasa, tetapi kerugiannya juga jelas terlihat. Itu hanya bisa digunakan untuk menyerang dalam garis lurus. Karena itu, kecuali lawannya tidak bisa bergerak,
tidak mungkin itu bisa mengenai 7 orang seperti itu. Ini tidak sesederhana itu. Tiba-tiba Dai Yueheng berkata. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Dia melanjutkan, tidakkah kamu perhatikan? Keterampilan fusi Yuhao dan Wang Dong menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kultivasinya tidak meningkat atau menembus kemacetan. Ini berarti bahwa mereka mendorong diri mereka sendiri ke ekstrim dan menggunakan beberapa cara khusus untuk memaksimalkan kekuatan keterampilan fusi mereka. Ini adalah bagaimana mereka mampu mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Menghadapi langkah seperti itu, musuh pasti berpikir bahwa mereka akan menderita luka serius. Pikiran ini sangat menakutkan mereka sehingga mereka langsung melompat turun dari peron. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, kata-kata classmate Dai masuk akal. Mengingat kekuatan mereka saat ini, kekuatan keterampilan fusi mereka harusnya cukup tinggi. Petik 2. Wang Yan berdiri, wajahnya sedikit memerah saat dia tersenyum. Tatapannya melewati Bei Bei, Su Sanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao dan He Keitu ketika dia berbicara. Mereka mempertahankan kehormatan Akademi Shrek, tidak masalah bagaimana mereka melakukannya. Bahkan, saya berani mengklaim bahwa ini adalah kemenangan paling memuaskan yang pernah diperoleh oleh Shrek Academy sejak partisipasi pertama mereka di turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut. Anda membiarkan semua orang mengalami kekuatan Shrek Academy, dan membungkam semua orang yang menanyai Anda. Saya dengan tulus berterima kasih kepada Anda semua atas nama Akademi. Petik 2. Dengan itu, Wang Dong membungkuk ke arah 5 Bei Bei dan Huo Yuhao dan Wang Dong yang sedang tidur di sofa. Kemenangan ini sangat penting bagi Shrek Academy. Dengan kemenangan ini, mereka tidak tersingkir di babak pertama dan telah mendapatkan tempat di babak eliminasi berikutnya. Sekarang hanya waktu yang akan mengatakan bagaimana mereka akan terus ongkos, tetapi Ma Xiaotao dan dua lainnya terikat untuk pulih di tengah fase eliminasi. Selain itu, dengan kekuatan yang mereka tunjukkan hari ini, tidak peduli akademi mana yang akan mereka lawan selanjutnya, lawan mereka pasti akan takut. Bei Bei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dalam, Guru Wang, jangan khawatir. Saat kami menunggu bala bantuan dari akademi dan pemulihan rekan satu tim kami akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan setiap pertandingan. Petik 2. Wang Yan mengangguk. Pertama, taruh Huo Yuhao dan Wang Dong di tempat tidur dan biarkan mereka beristirahat. Mereka melakukannya dengan sangat baik hari ini. Saya akan menguraikan strategi berdasarkan hasil hari ini. Selama Anda memanfaatkan peluang ini, Anda harus memiliki mudah di pertandingan berikutnya. Petik 2. Semua orang berpikir sedikit tentang itu, tetapi Huo Yuhao dan Wang Dong akhirnya tidur bersama di tempat tidur yang sama sekali lagi. Setelah pulih dari keterkejutan pada pertandingan pertama, turnamen duel benua Akademi Advanced Academy maju dengan ayunan penuh. Namun, kinerja Huo Yuhao di pertandingan pertama masih sangat terukir di benak penonton dan pesaing lainnya, bersama dengan kalimat terakhirnya yang sombong. Nama-nama, Akademi Shrek, dan Tang Sek, telah menjadi topik hangat di Star Luo City semalam. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong bangun, hari sudah malam. Agar lebih akurat, Wang Dong bangun lebih dulu, dan sebagai akibatnya Huo Yuhao terbangun. Ketika dia bangun, Wang Dong menemukan bahwa orang lain sedang tidur dengannya, dan reaksi pertamanya adalah menendang orang itu. Kemudian, tragedi Yuhao dimulai. Bagaimana mungkin dia tidak bangun begitu dia jatuh ke tanah dengan pantatnya? Apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao berseru dengan marah saat dia naik kembali ke tempat tidur. Setelah melihat itu adalah Huo Yuhao, Wang Dong menjawab dengan agak malu, aku tidak tahu itu kamu. Dan mengapa kamu ada di kamarku? Petik 2. Huo Yuhao kaget. Dia melihat sekeliling sambil memeluk selimut di dekatnya dan menjawab dengan lebih marah, omong kosong. Ini jelas kamarku. Anda tidak hanya tidur di tempat tidur, tetapi Anda juga berani menendang saya. Apakah Anda tidak memiliki hati nurani? Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Setelah beberapa saat yang canggung, Wang Dong membuka matanya lebar-lebar dan berseru, untuk apa kamu berteriak? Ini tidak seperti kamu akan mati karena jatuh dari tempat tidur, dan kamu bahkan ingin berada di sebelah kanan setelah tidur denganku. Petik 2. Bukannya aku ingin benar, aku benar. Lalu bagaimana jika kita tidur bersama? Bukannya ini pertama kalinya. Petik 2. Kamu. Wang Dong menemukan bahwa dia tidak bisa memenangkan argumen melawan Huo Yuhao ini. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan menekan Yuhao di bawahnya sambil dipisahkan oleh selimut.
Dia mengandalkan kekuatan jiwanya yang unggul untuk menahan pundaknya dan duduk di atas tubuhnya. Apakah kamu menyerah atau tidak? Wang Dong bertanya dengan jahat. Huo Yuhao tertawa. Tentu saja tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Wang Dong terkejut ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak pada Huo Yuhao. Saat dia dalam keadaan linglung, Huo Yuhao dengan cepat mengambil keuntungan dari kesempatan itu. Bahunya ditahan, tetapi dia masih bisa menggerakkan lengannya. Lengan kecilnya keluar dari selimut dan dengan lembut menyentil pinggang Wang Dong. Wang Dong mundur seolah-olah telah menerima sengatan listrik dan mulai tertawa. Bagaimana bisa Yuhao melepaskan kesempatan ini? Dia menarik lengannya bebas dan berbalik, menekan Wang Dong ke bawah. Meskipun selimut masih memisahkan mereka, Huo Yuhao masih bisa merasakan tubuh lembut Wang Dong. Dia tersenyum jahat ketika berbicara, tubuhmu sangat lembut dan bahkan berfungsi seperti bantal. Apakah Anda menyerah atau tidak? Petik 2. Wang Dong menyalin penampilan Huo Yuhao sebelumnya dan menjawab, tentu saja tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Tatapan Huo Yuhao mulai mengembara dari wajahnya ke seluruh tubuhnya, dan pandangan licik melintas di matanya. Wang Dong menjadi sedikit gugup ketika dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Huo Yuhao tersenyum. Jika saya tidak salah, seseorang sangat geli. Saat dia mengatakan itu, tangannya yang memegang Wang Dong turun lebih rendah, menusuk pinggangnya. Hahaha. Segera, Wang Dong mulai tertawa, dan tubuhnya melengkung seperti udang kering. Aku menyerah, aku menyerah. Biarkan aku pergi. Saya tidak akan berdebat dengan Anda lagi. Saya sekarat. Hahaha. Huo Yuhao tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Dong dengan linglung. Wang Dong terengah-engah saat dia mendorong Yuhao darinya, tunggu dan lihat saja. Seorang pria terhormat bisa menunggu 10 tahun untuk membalas dendam. Petik 2. Namun, sepertinya Huo Yuhao tidak mendengar ancamannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Wang Dong, kenapa suaramu berubah sekarang? Huo Yuhao menemukan bahwa ketika dia menggelitik Wang Dong, suaranya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat menyenangkan untuk didengar, mengingatkan pada suara manis lonceng perak. Ini benar-benar berbeda dari suaranya yang biasa. Huo Yuhao sudah mengenalnya lebih dari setahun dan selama tahun itu mereka selalu bersama. Oleh karena itu, ia akan segera melihat bahkan penyimpangan terkecil. Wang Dong kaget, sedikit ketakutan yang sangat sulit untuk dilihat melintas di matanya. Dia dengan cepat berkata, omong kosong. Bagaimana itu mungkin? Anda mungkin salah dengar. Selain itu, saya bahkan tidak bisa bernapas dengan baik karena Anda, normal saja suaraku menjadi aneh. Kamu tidak benar-benar berpikir aku orang lain, kan? Petik 2. Yuhao mengangguk dengan serius dan menjawab, itu juga benar. Akan sulit untuk meniru bocah nakal sepertimu. Petik 2. Omong kosong. Saya mandi setiap hari. Kulitku baunya sangat enak. Kaulah yang bau. Petik 2. Ketika dia melihat bahwa Wang Dong mulai marah, Huo Yuhao buru-buru mengganti topik pembicaraan. Baiklah, mari kita berhenti berdebat. Kami masih punya pertandingan untuk dimenangkan besok. Petik 2. Wang Dong sejenak bingung. Dia ingat adegan di mana seluruh bangsa menyaksikan mereka. Secara khusus, Huo Yuhao yang dengan bangga bertarung di depan ratusan ribu orang, apakah ini benar-benar orang yang sama yang menindasnya sekarang? Bagaimana kompetisi selanjutnya?